Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wa mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lan taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah yang telah memberikan kita segenap kekuatan, memberikan kita segenap kesehatan untuk melanjutkan kajian kita pada hari ini. Sebelum besok saya harus kembali ke tempat lahir untuk melanjutkan tugas-tugas kembali di sana. Kita akan sedikit membahas pada hari ini lanjutan daripada tema yang kemarin. Sebenarnya bukan lanjutan secara tematis, tapi ini adalah lanjutan secara prinsip, yaitu adalah bagaimana membangkitkan Islam atau bagaimana prosesi Islam ini akan bangkit. Jadi banyak sekali yang bertanya pada saya, teman-teman sekalian, tentang prosesi kebangkitan Islam. Jadi ketika kita menjelaskan pada setiap orang bahwa Islam pasti akan bangkit, bahwa Islam akan kembali jaya, maka biasanya ada banyak pertanyaan pada kita. Khususnya pertanyaan ini adalah, kalau seandainya Islam akan bangkit, maka bangkitnya kapan? Kalau Islam ini akan bangkit, maka bagaimana cara bangkitnya? Kalau Islam ini akan bangkit, maka seperti apa Islam nanti akan bangkit? Nah, ini kita coba akan jawab dengan satu materi yang berjudul Islamic Unity. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, ada satu ayat yang Allah berikan kepada kita yang sering kita dengar pas sholat Jumat, atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain ketika imam membacakan kepada kita tentang persatuan. Nah, jadi ini adalah sebuah ayat di mana Allah memerintahkan kita untuk bersatu, memerintahkan kita untuk berjamaah dalam satu perintah sekaligus larangan. Allah berikan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi Allah katakan, kami memerintahkan kepada kalian wa'tasimu, berpeganglah kalian semua. Wa'tasimu, berpeganglah kalian semua, bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai atau berpecah belah. Jadi di sini jelas sekali Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan pada kaum muslimin semuanya untuk terikat dengan hablillah, tali-tali Allah. Hablillah ini di dalam beberapa tafsir dikatakan oleh para ulama sebagai ad-dinul Islam atau Al-Qur'an wa sunnah. Jadi yang dimaksud dengan tali agama Allah adalah agama Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti Allah katakan, berpeganglah kalian semua wahai umat muslim, tanpa terkecuali, dengan tali agama Allah, yaitu adalah agama Islam ataupun Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah kalian bercerai-berai, wala tafarraqu. Nah, jadi kalau ada seruan di satu tempat, di saat yang sama ada larangan di sisi yang lain, ini menggambarkan bahwa perintah bersatu ini adalah wajib. Namun mungkin kita muncul tanda tanya juga. Kita bertanya-tanya ketika ada hadis lain yang ternyata menyatakan bahwa manusia akan terpecah belah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ini adalah hadis yang sering kita dengar di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Seringkali ulama-ulama juga mengingatkan kita dengan fitnah perpecahan, dengan fitnah yang namanya kerusakan. Yang dalam satu hadis dikatakan Allah pernah mengabulkan 2 doa Rasul dan menolak 1 doa yang lain. Jadi Allah mengabulkan doa Rasulullah bahwa umat Islam tidak akan hancur karena kelaparan, umat Islam juga tidak akan hancur karena peperangan, tapi umat Islam tidak akan selamat. Maksudnya bukan selamat. Allah menolak bahwa umat Islam akan selamat dari hal yang namanya perpecahan. Jadi umat Islam bisa rusak karena perpecahan. Nah, ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang perpecahan itu. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah, "Alla wa inna min qablikum min ahlil kitabi iftiraku ala sintaini wa sab'ina millah." Jadi Rasul katakan, ingatlah dari bagian kalian
orang-orang sebelum kalian itu dari ahli kitab, dan orang-orang itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Nah, sintaini wasab'ina millah wa inna hadhihi millah, dan milahku ini, milah Islam ini, satafturuku ala salasi wasab'in, akan terpecah menjadi 73 golongan. Rasul katakan, sintani wasab'un finnar, 72 letaknya di neraka, wa wahidatan fil jannah, dan hanya satu yang masuk surga. Lalu kemudian bertanyalah para sahabat, di antara 73, satu masuk surga, 73 masuk neraka. Nah, yang satu ini siapa? Maka Rasul menjawab, wahiyal jamaah. Yang satu ini namanya adalah jamaah. Jadi wahiyal jamaah. Satu itu namanya al jamaah. Nah, jadi di sini memang nggak saya artikan al jamaah, tetap di situ saya biarkan al jamaah. Lah kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Arab ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Nah, jadi kata benda itu ada dua, kata benda khusus dan kata benda umum. Lah kalau misalnya kata benda umum itu seperti kita nyebut ketika saya bilang, Mas tolong ambilin buku itu. Nah, maaf, Mas tolong ambilin buku. Nah, berarti kalau saya bilang tolong ambilin buku, buku mana saja jadi. Mau buku tulis, mau buku pelajaran, mau buku komik, mau buku apa, jadi. Kalau saya bilang tolong ambilkan buku itu, buku saja. Tapi kalau saya bilang, Mas tolong ambilkan buku itu, maka itu sudah khusus. Artinya buku yang itu. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata di depannya the. Jadi contoh, moon itu artinya bulan. Bulan apa aja. Tapi kalau the moon itu berarti sudah jelas, bulan yang itu. Nah, jadi itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab ada alif lam. Itulah yang menyebabkan kata khusus. Contoh misalnya, kalau narun, api misalnya, bisa api aja apa aja, api kompor, api neraka, api unggun, atau api apa saja. Tapi kalau sudah dikatakan an-naru, itu berarti adalah api neraka. Jadi kalau ada alif lam di depan, itu adalah kata khusus. Sama kayak jamaah. Kalau jamaah doang terserah, mau jamaah haji, mau jamaah sholat, mau jamaah maksiat, itu adalah kemudian sama-sama jamaah namanya. Nah, tapi Rasul mengatakan jamaah dengan kata-kata alif lam, wahiyal jamaah. Yang ini yang selamat satu-satunya namanya adalah al jamaah. Nah, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan al jamaah. Nah, itu adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua sama. Ini adalah menggambarkan tentang perpecahan 73 golongan. Wa inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wasab'ina millah. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel mereka terpecah menjadi 72 golongan millah. Wa taftariku ummati, dan akan terpecah umatku ala salasi wasab'in menjadi 72 golongan millah. Kulluhum finar. Semuanya masuk neraka, Rasul katakan. Illa millatan wahidatan, kecuali milah yang satu. Nah, siapa ini milah yang satu? Para sahabat kemudian bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Dikatakan Rasul, qala ma ana alaihi wa sahabi. Siapa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku juga berada di atasnya. Jadi di sini kita bisa lihat siapa yang kemudian menjadikan Allah dan Rasul sebagai pemutus, sebagai teladan, dan juga menjadikan sahabat sebagai teladan, itulah yang masuk surga. Berarti tadi ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan yang masuk surga satu-satunya siapa namanya? Al jamaah. Yang kedua, siapa yang masuk surga? Yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Dari situ kita dapat dua syarat orang yang masuk surga. Satu-satunya golongan yang masuk surga. Satu, berada dalam al-jamaah. Dua, dia mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Dari situ muncul kata-kata ahlus sunnah wal jamaah yang sering kita dengar, yang sering didengung-dengungkan di negeri kita. Ahlus sunnah wal jamaah munculnya dari dua hadis tadi, yaitu siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah adalah satu-satunya golongan yang selamat yang masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Dalam terminologi fikih, ahlus sunnah wal jamaah dikatakan sebagai fikih yang 4 mazhab itu dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi originsnya ini, asalnya adalah ini, sebuah sifat di mana dua hadis ini dirangkai menjadi satu, jadilah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan nama partai.
juga bukan nama kelompok. Jadi nggak bisa ketika seseorang ngomong saya Ahlussunnah wal Jamaah, yang lain bukan, nggak boleh. Lah kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah bukan klaim, bukan nama partai, bukan nama kelompok. Nggak serta-merta ketika saya pasang papan di depan rumah saya berkata, ini rumahnya Ahlussunnah wal Jamaah, satu-satunya golongan yang selamat, yang lain bukan Ahlussunnah wal Jamaah, nggak boleh. Lah karena Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebagai sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita perhatikan. Rasul berbicara 2 hadis ini pada sahabat. Dan sahabat semuanya dengar bahwa kaum muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Tapi perhatikan, sahabat nggak pernah nanya, Rasul, yang 72 nih kayak apa? Jadi sahabat nggak pernah mikir 72 itu kayak apa. Sahabat nggak repot mikirin yang sesat. Yang sahabat repotkan adalah mikir yang mana yang selamat. Makanya pertanyaan pada Rasulullah, ya Rasul, yang mana yang selamat gitu loh maksudnya. Itu yang difokuskan, bukan yang sesatnya. Maka harusnya kita juga sama. Yang kita fokuskan bukan mencari sesatnya itu yang mana, bukan membahas tentang siapa yang sesat, tapi yang harus kita bahas adalah yang mana yang selamat. Nah, kalau gitu kita lihat, yang mana yang selamat kita bahas dulu tentang al-jamaah. Ulama-ulama banyak pemandangan tentang al-jamaah. Banyak sekali kajian tentang al-jamaah. Banyak sekali definisi tentang al-jamaah. Tapi setidaknya ada beberapa definisi al-jamaah yang bisa kita ambil. Dan yang saya kutip di depan adalah definisi al-jamaah menurut Imam Tobari, seorang ahli hadis dan juga tafsir Quran. Imam Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini seorang ulama ahli fikih. Dan Imam Syatibi, juga ulama yang luar biasa yang sudah dikenal juga. 3 ulama ini berkata bahwa al-jamaah kurang lebih artinya adalah jama'atul muslimina idza ijtima'u ala amir. Artinya kumpulan seluruh kaum muslim ketika mereka dipimpin oleh seorang pemimpin, itulah namanya al-jamaah. Jadi bisa dibayangin ya, seluruh kaum muslimin bersatu, mereka semua itu bersatu dan ada satu pemimpin pada mereka, inilah namanya al-jamaah. Atau dalam terminologi Sunni disebut dengan khilafah. Terminologi Syiah disebut dengan imamah. Jadi kalau ada yang tanya, ini agak sedikit melenceng, kalau gitu Sunni dan Syiah itu bedanya apa? Lah yang saya tahu, ini bedanya salah satunya. Syiah mengatakan imamah, Sunni mengatakan khilafah. Kalau Syiah mengatakan imamah itu harus dari keturunan Ali bin Abu Thalib, sedangkan Sunni mengatakan pemimpin kaum muslimin atau imam kaum muslimin, khalifah, itu tidak perlu harus dari kalangan Ahlul Bait atau tidak perlu harus dari kalangan keturunan Ali bin Abu Thalib. Nah, itu kemudian beda salah satunya. Dengan kata lain, ketika kita membahas tentang al-jamaah adalah kumpulan seluruh kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang amir. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira ada nggak yang kayak gitu sekarang? Kaum muslimin seluruhnya bersatu, dipimpin oleh seorang pemimpin. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nah kalau gitu nggak ada, kalau gitu kita lihat. Seberapa penting adanya khilafah atau imamah atau kumpulan kaum muslimin yang memiliki pemimpin. Apakah betul Allah dan Rasul mewajibkan kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin? Nah kalau gitu kita lihat nih. Al-jamaah adalah wajib hukumnya. Jadi punya satu kepemimpinan, hukumnya adalah wajib di dalam Islam. Misal, ini adalah hadis riwayat Muslim yang kemudian tentu saja sanadnya sahih. Dikatakan dalam hadis itu, waman bayya'a imaman fa'a'tahu safqata yadi wa thamratal qalbi faliyatihu inistata'a. Siapa yang memberikan baiat kepada seorang imam, lalu kemudian memberikan genggaman tangannya ketika dia berbaiat, lalu memberikan kemudian buah hatinya ketika dia berbaiat, maka sesungguhnya dia harus menaatinya setaat-taatnya. Fa in jaa al-akharu yunazi'ahu fadribu unuqal akhar. Kalau ada orang yang lain yang ingin mengambil kepemimpinan dia, maka pukullah tengkuk orang yang pengen ngambil itu, dan pukulnya dengan pedang. Artinya apa? Dibunuh. Lah artinya apa? Kalau kaum muslimin sudah punya satu pemimpin, lalu kemudian ada orang yang mau merebut kepemimpinan itu atau makar terhadap pemimpin itu, maka Rasul perintahkan harus dibunuh. Kenapa? Karena bakal membuat umat muslim tercerai-berai karena punya 2 pemimpin. Maka ini salah satu adalah kewajiban Rasul memerintahkan kita untuk punya pemimpin, satu di antara seluruh kaum muslimin. Ada lagi. Nah ini, man khala ayadan min ta'atin. Ada orang yang mengangkat tangannya dari ketaatan terhadap pemimpin, terhadap baiat dia yang sudah dia kasih. Laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan bertemu dengan Allah
di hari kiamat tidak ada hujah pada dia, tidak ada alasan pada dia. Wa man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan kemudian tidak ada di pundaknya baiat kepada pemimpin yang satu itu, yang khalifah itu, maka dia matinya mati jahiliyah. Artinya ini sebuah pertanda bahwa orang yang tidak punya pemimpin lalu kemudian meninggal, matinya dalam keadaan bermaksiat. Artinya kita harus mengangkat seorang pemimpin di antara seluruh kaum muslimin, gitu maksudnya. Nah, kalau gitu kita lihat lagi, ini yang lebih horor lagi hadisnya. Nah, ini kemudian Rasul berkata, ana amrukum bihomsin. Jadi kami memerintahkan pada kalian dengan 5 perkara. Allahu amroni bihinna. Yang Allah memerintahkan kami juga dengan 5 perkara ini. Apa? Bil jamaah, dengan jamaah. Itu pakai alif lam atau enggak jamaahnya? Pakai. Berarti itu isim ma'rifat atau isim nakiroh? Kata khusus atau kata umum? Khusus. Berarti artinya adalah yang tadi. Bil jamaah, berada dalam al jamaah. Wa bisam'i, dan mendengarkan pemimpin Anda. Nah, itu maksudnya. Jadi berjamaah bersama pemimpin, mendengarkan pemimpin. Wa ta'ati, dan taat kepada sang pemimpin. Wal hijrati wal jihadi fisabilillah, berhijrah bersamanya dan berjihad bersamanya. Fa innahu, maka barang siapa satu orang saja, fa innahu man kharaja minal jamaah, yang keluar daripada al jamaah, kepemimpinan yang ada satu orang pemimpin itu, kidasibrin, hanya sejengkal kaki saja, fakot khola arib kotal Islam min unukihi ila ayarji, akan kemudian terlepas ikatan Islam dari lehernya kecuali dia kembali bertaubat. Ini berarti dihukumi orang-orang yang keluar daripada al-jamaah sebagai orang yang murtad, keluar daripada Islam. Nah, ini lebih horor lagi. Artinya apa? Berjamaah sekali lagi hukumnya adalah wajib, bukan berjamaah sholat, tapi berjamaah dalam satu kepemimpinan di mana ada satu pemimpin, sebagaimana disimpulkan oleh 3 imam tadi, Imam Syatibi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Imam Tobari kan itu kan ya. Nah, jadi kalau gitu kita lihat lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau al-jamaah adalah kumpulan kaum muslimin yang bersatu, dipimpin oleh seorang muslim, dipimpin oleh seorang pemimpin, itu adalah al-jamaah. Ngomong-ngomong, berarti sekarang ada nggak al-jamaah? Ada nggak kira-kira? Umat muslim ada berapa negara sekarang? 58 negara. 58 negara masing-masing punya pemimpin sendiri, betul begitu? Nah, kalau kata Rasul, idza buyi alil khalifatain faktulu al-akharu minhuma. Kalau dibaiat 2 khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antaranya. Berarti Rasul mewajibkan satu pemimpin. Karena ngomongnya begini deh, jangankan Rasulullah, jangankan Islam, kita bicara orang Cina aja. Orang Cina punya pepatah, satu gunung nggak boleh ada 2 macan. Lah kenapa kalau ada 2 macan? Berantem dia, bergulat di situ. Maka Islam juga sama. Kalau ada 2 pemimpin, bunuh yang terakhir yang kemudian ngaku-ngaku pemimpin. Artinya Rasul cuma memperbolehkan satu pemimpin di antara seluruh umat muslim. Idza buyi alil khalifatain, ketika dibayat 2 khalifah, maka faktulu al-akharu minhuma, bunuh yang terakhir di antara mereka berdua. Nah, kalau seandainya satu pemimpin diwajibkan, kita sekarang ada berapa pemimpin tadi? 58 negara, masing-masing punya satu pemimpin. Kalau gitu kita bunuh 57-nya. Ya nggak bisa begitu juga. Nah, karena itu apa yang kemudian dimaksudkan? Artinya al-jamaah belum ada. Karena harusnya kita ada satu pemimpin. Nah, kalau kita nggak ada, maka gimana? Berlakulah kaidah usul namanya mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban yang tidak terlaksana karena adanya sesuatu, maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib. Contoh misalnya, wudu hukumnya apa? Wudu hukumnya sunnah. Kalau kita mau sholat hukumnya jadi wajib. Kalau enggak ada air maka cari air. Jangan tayamum dulu, cari air. Ternyata airnya enggak ada karena pompanya bocor, maka benerin pompa menjadi wajib. Karena kalau tidak ada pompa maka tidak ada air. Tidak ada air maka tidak bisa wudu. Sedangkan wudu wajib kalau mau sholat. Maka benerin pompa menjadi wajib. Ternyata tidak ada duit, maka kerja cari duit benerin pompa menjadi wajib. Ternyata nggak punya kerjaan, maka cari kerja untuk dapat duit benerin pompa menjadi wajib. Dan seterusnya. Paham ya? Malah yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Maka kalau ada orang yang dia ini kemudian belum nikah dan kemudian dia sudah maksiat, maka itu hukumnya nikah menjadi wajib bagi dia.
bukan lagi sunnah, jadi wajib bagi dia. Lah kenapa? Karena sudah menyebabkan dia bermaksiat misalnya. Nah, itu maksudnya itu menjadi wajib bagi dia. Ini salah satu contoh penerapan mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Yang tidak terlaksana karena sesuatu yang kurang, maka sesuatu yang kurang itu menjadi wajib. Kalau itu adalah wajib juga. Salat wajib, wudu sunnah. Tapi wudu mau salat itu menjadi wajib, kemudian wudunya dan sebagainya. Mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Nah, maka kalau al-jamaah itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang kemudian harus dilakukan oleh kaum muslimin, dan ternyata sekarang tidak ada al-jamaah, maka mewujudkan al-jamaah hukumnya menjadi wajib. Nah, ternyata tidak ada kelompok yang memperjuangkan al-jamaah, maka adanya kelompok itu juga menjadi wajib juga. Nah, karena itulah dari situ muncul yang namanya kelompok dakwah menjadi wajib untuk diadakan. Karena kelompok dakwah inilah yang nanti harus memperjuangkan al-jamaah atau tegaknya kepemimpinan satu untuk seluruh kaum muslimin itu. Nah, ini adalah dalilnya bahwa kelompok itu harus ada. Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Dalam Al-Qur'an itu kemudian kalau kita baca terjemahan Depak itu ayatnya berbunyi dan hendaklah ada. Saya kurang setuju dengan hendaklah ada. Karena wal takum minkum, wal ini adalah lamnya lam taukid, berarti penegasan. Wal takum minkum itu harusnya dibaca dan haruslah ada, bukan hendaklah ada. Kalau hendaklah ada itu anjuran. Tapi kalau haruslah ada, ini berarti ya memang kewajiban. Wal takum minkum, hendaklah ada minkum dari kalian. Kum ini kan kalian. Dari kalian siapa? Umat mukmin, umat muslim semuanya. Ummatun, satu kelompok kecil lagi. Jadi Allah berkata, hendaklah ada di antara kalian umat muslim yang besar itu semuanya satu kelompok kecil lagi. Nah, ngapain kerjaan mereka? Kerjaan mereka adalah yat'una ilal khair, berdakwah kepada kebenaran. Khair ini adalah al-Islam, berdakwah kepada Islam. Dalam arti menyuruh orang-orang non-muslim untuk masuk Islam. Itu yang pertama kerjaan mereka. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menganjurkan dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka menolak kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah kelompok-kelompok yang beruntung. Nah, ini juga sebagai dalil. Dalil apa? Bahwa kelompok-kelompok itu boleh banyak, tidak harus satu, gitu loh maksudnya. Jadi selama ini kalau orang bilang, mana bisa kemudian Islam bisa bangkit, ini aja banyak banget kelompoknya, nggak bisa satu. Lah memang Allah tidak wajibkan satu, Allah bolehkan banyak. Tahu dari mana? Nih, ulaika humul muflihun. Hum ini adalah kata ganti, isim domir kalau dalam bahasa Arab, kata ganti jamak, yang dia mengacu pada umat. Berarti umat ini boleh banyak, itu maksudnya. Kalau seandainya Allah pengen umatnya satu, Allah nggak akan bilang humul muflihun. Pasti Allah bilang satu kelompok itulah yang beruntung. Tapi ternyata kelompok-kelompok itulah kelompok yang beruntung. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami ya kira-kira maksudnya kan ya. Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, karena kelompok ini memperjuangkan Islam, karena kelompok ini menyuruh pada Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar, maka seluruh orang-orang muslim wajib berkumpul. Wajib menggabungkan diri dalam kelompok-kelompok seperti ini. Setiap umat muslim wajib menggabungkan diri dalam harokah-harokah Islam, gerakan-gerakan Islam. Kenapa? Untuk memperjuangkan yang wajib, gitu loh. Sekarang tadi sudah dikatakan, masuk surga cuma 2 syarat. Apa tadi yang pertama? Ingat ya? Yang pertama syarat masuk surga itu masuk jamaah, al-jamaah, bukan jamaah, al-jamaah. Yang kedua ikut sunnah. Berarti ada 2, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, untuk kemudian ada al-jamaah ini kan wajib, maka memperjuangkan jamaah menjadi wajib. Dengan apa? Kelompok. Nah, kalau kelompoknya belum ada, maka bergabung dalam kelompok ini juga menjadi wajib. Atau kalau kelompoknya belum kuat untuk menegakkan al-jamaah tadi, atau menegakkan khilafah tadi, maka bergabung di dalamnya juga menjadi wajib. Nah, kalau itu kita lihat, ada orang yang berkata, saya nggak mau berkelompok deh, nanti saya takut, nanti kemudian sesat, atau nanti kemudian malah memecah belah umat, atau seperti apa. Nah, kalau itu kita lihat. Yang pertama, sebagian kaum muslimin tidak mau bergabung untuk menegakkan al-jamaah dengan kelompok-kelompok yang sudah ada, dengan alasan mereka takut ini dan itu. Kita bahas. Alasan pertama, yang namanya kelompok itu memecah belah. Salah tulis, sorry. Ini alasan pertama. Yang namanya kelompok itu memecah belah. Pakai dalilnya ini. Fattakot amrohum bainahum zuburon. Kullu hisbin bimaladaihim farihun. Nah, jadi mereka memecah belah agama mereka menjadi pecahan-pecahan. Dan setiap kelompok
Kullu hisbin, hisb itu artinya kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Gue yang paling benar, lo nggak ada apa-apanya lo itu salah, sesat lo. Gue yang masuk surga, lo neraka aja sono. Nah ini adalah contoh. Mereka katakan kelompok itu memecah belah. Karena dalam Al-Quran mengatakan setiap kelompok akan bangga dengan urusannya masing-masing. Kullu hisbim bimaladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan urusannya masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, di sini yang nggak boleh apa? Berkelompoknya, berbangga-bangganya, atau apa yang nggak boleh? Berbangga-bangganya nggak boleh kan ya? Nah kalau gitu kita lihat, berbangga-bangga karena kelompok boleh nggak kira-kira? Nah kalau gitu kita lihat, berbangga-bangga dengan kelompok boleh atau tidak? Berbangga-bangga itu adalah sebuah kata sifat yang itu tidak punya baik ataupun buruk. Tidak seperti babi. Contoh misalnya, babi itu sudah jelas buruk. Mau babinya misalnya dikasih riasan ataupun babinya dikasih ini dan itu tetap buruk itu katanya. Contoh lagi, zina. Zina itu sudah pasti buruk. Bukan sebuah kata yang bebas. Tapi kalau berbangga-bangga itu tergantung apa yang dibanggain. Contoh misalnya, kita lihat nih, bahwa bangga itu adalah kata yang tidak bebas. Ayat yang di atas. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadlillah, dengan keutamaan daripada Allah dan dengan rahmat yang Allah berikan, maka dengan itu harusnya kalian berbangga-bangga, bergembira. Maka di situ bergembira, berbangga boleh nggak? Harus. Kalau antum nggak bangga, antum nggak bahagia dengan nikmat Allah, itu namanya kufur nikmat. Betul begitu. Nah, itu harus. Yang di bawah sebaliknya, jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang Allah ambil dan jangan terlalu berbangga, berbahagia dengan apa yang Allah berikan, supaya kalau hilang tidak sakit, kalau dapat tidak bangga. Maksudnya begitu. Nah, artinya apa? Di sini tidak boleh terlalu berbangga. Maka berbangga-bangga itu tergantung. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh apa? Kullu hisbim bimaladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan urusannya masing-masing dan menganggap selain kelompoknya itu sesat dan salah. Ini yang nggak boleh. Asobiyah namanya. Dan asobiyah tidak hanya bangga pada kelompok, bangga pada etnis, bangga pada bangsa, bangga pada kemudian tanah lahir, bangga pada yang lain-lain, dan kebanggaan ini ditaruh di atas ukhuwah Islam. Itulah asobiyah. Jadi ingat ya, saya bangga sebagai orang yang lahir di Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan ditaruh di atas ukhuwah Islam. Saya bangga dilahirkan misalnya sebagai orang Jawa. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan ukhuwahnya di atas Islam. Itu maksudnya. Lah kenapa? Coba kita lihat nih. Ini ada sebuah hadis-hadis yang lain. Kalau seandainya Allah tidak boleh berbangga-bangga, tentunya seluruh partai akan dilarang. Kalau Allah tidak boleh berpartai, tidak boleh berkelompok, tentunya Allah nggak nyuruh berkelompok dan semuanya akan dilarang. Ternyata Allah memuji salah satu partai. Siapa? Kita lihat yang dipuji Allah. Wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballah. Siapa yang dia berwala? Tahu berwala? Yang dia itu menyatakan loyalitas, menyatakan posisi, dia berteman kepada Allah, Rasul dan juga orang-orang beriman, itulah Hizbullah, itulah partai-partai Allah. Berarti kalau bukan kemudian menyatakan loyalitas pada Allah, Rasul dan orang mukmin, itu bukan Hizbullah. Contoh, dia kemudian berkoalisi dengan kemudian partai nasionalis atau kemudian partai sekuler. Itu berarti bukan kemudian berwala kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Nah gitu loh, ini maksudnya siapa yang berwala pada Allah, berwala itu artinya nempel, cenderung gitu loh maksudnya. Love gitu loh maksudnya, mengikatkan diri. Nah itu maksudnya berwala kepada Allah, Rasul dan orang mukmin, itulah Hizbullah, itulah partai Allah. Nah, humul golibun, partai-partai inilah yang dimenangkan. Partai-partai yang macam ini yang dimenangkan. Berarti apa? Allah memuji partai. Partai apa dipuji Allah? Hizbullah. Kalau gitu kita ganti nama aja. Jadi Hizbullah. Enggak begitu juga maksudnya. Maksudnya adalah itu adalah sebuah sifat. Bukan berarti ketika Anda pasang gua partai Hizbullah, ya bukan berarti kemudian itu adalah sesuatu yang bersifat maksudnya begitu. Enggak. Maksudnya adalah Hizbullah itu kemudian dipuji oleh Allah. Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, ini adalah kemudian tentang asobiyah lagi. Ar-rijalu yuqatilu syaja'ah. Nah, ini dikatakan pada Rasulullah, ada seorang laki-laki yang kemudian membunuh berperang karena syaja'ah, rasa keberanian. Nah, wa yuqatilu hamiyah, dan dia berperang karena rasa hamiyah, rasa semangat saja. Wa yuqatilu riya, ada juga yang berperang karena riya, pengen dilihat oleh orang. Fa aidzalika fisabilillah.
Ada seorang kemudian bertanya, yang mana yang kayak begini yang disebut jihad fisabilillah? Rasul katakan, tidak semua itu yang jihad fisabilillah. Rasul katakan, qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang untuk menjadikan agama Allah dan kata-kata Allah itu paling tinggi, maka itulah yang disebut dengan fisabilillah. Artinya apa? Jangan kita berperang gara-gara berani doang. Jangan berperang gara-gara semangat doang, apalagi dilihat oleh manusia, tapi berperang gara-gara hanya Allah. Nah, sama berpartai juga sama, hanya karena Allah. Berkelompok juga sama, hanya karena Allah. Allah meminta kita punya wadah, Allah minta kita punya kemudian organisasi untuk berjuang, Allah minta kita bersama-sama untuk berdakwah. Karena itulah kita bergabung dalam harokah, bukan karena harokah kita lebih hebat daripada yang lain, ataupun mengatakan yang lain sesat kita enggak boleh. Karena kenapa? Itu nanti jadinya asobiyah. Gue gitu loh, gue partainya partai A, berdalil, antum nggak berdalil berarti antum sesat. Nah, ini nggak boleh kan, karena itu sudah asobiyah. Bisa dipahami kira selesai. Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Alasan kedua, karena Rasul suruh gigit akar pohon dan gak usah ikut-ikutan kemudian gerakan-gerakan Islam, gak usah ikut-ikutan perjuangan Islam, lebih baik gigit akar pohon sampai mati. Nah, itu kemudian ada hadisnya seperti itu. Jadi Rasul pernah berkata pada seluruh kaum muslimin, fa'tazil tilka firaqo kullaha, maka tinggalkanlah seluruh namanya partai-partai, tinggalkanlah seluruh namanya kelompok-kelompok, jangan ikutan satupun. Nah, kalau gitu kita bahas bagaimana maksudnya menggigit akar pohon. Jadi gini ceritanya, suatu hari perlu saya sampaikan, ada seorang sahabat Rasul namanya Huzaifah al-Yaman. Kenal Huzaifah al-Yaman? Huzaifah al-Yaman ini adalah seorang ketua badan intelijen Rasulullah. Jadi ketua BIR, Badan Intelijen Rasulullah. Ini adalah namanya Huzaifah al-Yaman. Lah kenapa Huzaifah al-Yaman jadi ketua Badan Intelijen Rasul? Karena Huzaifah al-Yaman ini adalah seseorang yang sangat pintar luar biasa. Dia bisa nyimpan rahasia. Dia bisa kemudian tidak mengatakan rahasia pada orang lain. Maka dia sering bertemu Rasul dan ikut Rasul kemana-mana. Salah satunya kemudian dia dijuluki sebagai Ashabus Sirri Rasulullah. Jadi orang yang kemudian memegang rahasia Rasul. Jadi Rasul itu punya daftar orang munafik. Yang tahu daftar orang munafik itu cuma Huzaifah al-Yaman. Jadi ketika kemudian Rasul masih hidup, sahabat gampang. Kalau sahabat bersama Rasul, ada yang meninggal, kalau Rasul sholatin, sahabat ikut sholatin. Berarti dia bukan orang munafik. Pasca Rasul meninggal, mereka nggak tahu lagi siapa yang munafik dan siapa yang nggak munafik. Maka mereka nunggu Huzaifah al-Yaman. Kalau Huzaifah al-Yaman kemudian nyolatin orang, mereka ikut nyolatin orang. Kalau Huzaifah al-Yaman tidak nyolatin orang itu, berarti dia juga nggak ikutan juga. Lah kenapa? Karena orang ini berarti termasuk orang munafik. Nah, jadi kira-kira gitu maksudnya. Jadi dia memegang rahasia Rasulullah. Nah, karena kemudian dia intel Rasulullah juga, dia pernah ditempatkan di sebuah perang, namanya perang Khandaq, yang saya pernah ceritain. Ketika perang Khandaq, bayangin aja, waktu itu Arab lagi musim dingin. Musim dingin, dinginnya minta ampun, luar biasa dinginnya. Nah, ketika dingin-dingin itulah Rasul minta para sahabat, siapa di antara kalian yang mau nyelidiki pasukan Quraisy? 10.000 orang itu, yang pasukan Azab itu, nggak ada yang mau, saking dinginnya kemudian malam itu. Mereka katakan, sampai tulang kami itu kayak ditusuk-tusuk pakai jarum. Saking dinginnya, nggak ada yang mau. Lalu kemudian Rasul berkata, Huzaifah pergi ke sono. Akhirnya kemudian dia merasa, ya udah, karena Rasul sudah minta, saya pergi ke sana. Sampai ke tempat-tempat musuh, orang-orang itu sedang berbaris semua. Ternyata Abu Sufyan lagi memerintahkan mereka untuk berbaris berkumpul dan ingin memberikan pengumuman. Nah, setelah ingin memberikan pengumuman kepada orang-orang ini, kemudian Abu Sufyan berkata, saya ingin memberikan pengumuman, tapi saya takut ada seorang yang menyelusup di antara menyelisip. Apa, menyelusup atau menelisip? Menyelinap, menyusup. Nah, itu kan dia antara kalian. Nah, menyusup di antara kalian, maka sebutkan kemudian passwordnya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi sebutkan kemudian passwordnya di antara kalian. Huzaifah nggak tahu karena dia nggak tahu passwordnya. Karena Huzaifah pintar, sebelum dia disuruh ngomong passwordnya, langsung dia marahin teman sebelahnya. Woi, siapa kamu? Ngomong password kamu. Akhirnya dia bilang, enggak kok, kami teman kok, kami teman. Nah, akhirnya karena dia sudah marah duluan, jadi dia nggak dicurigai. Paham gitu saya? Itu strateginya orang Medan, blame the victim. Nah, jadi kalau dia salah, marah duluan, biar kemudian dia nggak kena marah. Enggak, sorry, itu guyonan saja. Nah, kalau gitu kita lihat. Nah, ketika kemudian kita lihat orang-orang ini memang sangat hebat, ini ceritanya. Suatu hari Huzaifah datang pada Rasulullah. Setelah datang pada Rasulullah, kemudian dia berkata pada Rasulullah seperti ini, ya Rasul, kalau orang-orang datang kepadamu, bertanya kepadamu tentang hal-hal yang baik, aku berkata sebaliknya. Aku ingin bertanya tentang hal-hal yang jelek. Apa hal-hal yang jelek?
Ini kemudian dikatakan kepada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Dulu kami dalam keadaan jahiliyah. Wasyarin, dan dalam keburukan. Faja'anallah bihadzal khair. Dan Allah memberikan kepada kami kebaikan ini berupa Islam. Fahal ba'da hadzal khair syar. Apakah setelah kebaikan Islam akan ada keburukan? Maka Rasul menjawab, qala na'am. Rasul berkata, iya, ada keburukan. Fakultu, berkata lagi kemudian Huzaifah, hal ba'da dzalika syarri min khair. Setelah keburukan itu apakah akan ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhunun. Ada, tapi akan ada seperti asap. Jadi buruk, baik datang berupa Islam. Setelah Islam akan ada buruk lagi. Setelah buruk akan ada baik lagi. Tapi baiknya ada asapnya. Qultu wa madakhunu. Dan apa asapnya itu? Rasul berkata, qala qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa yunkir. Akan ada orang yang menunjuki bukan dengan petunjuk saya, dan bersunnah bukan dengan sunnah saya. Engkau akan menemui mereka dan akan mengingkarinya. Nah, itulah yang pertama. Nah, kalau gitu Huzaifah tanya lagi. Qultu, berkata lagi aku, Huzaifah, hal ba'da dzalika khair, dzalikal khair min syarr. Setelah kebaikan yang ada asapnya ini, apakah akan ada keburukan lagi? Rasul katakan, qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Nah, ini yang kemudian horor. Ada dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka. Bayangin antum. Dai menyeru pada pintu neraka. Terang, kemudian Huzaifah kaget. Loh, maksudnya apa ini? Dai menyuruh pada pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Siapa yang menyeru, siapa yang menyambut seruan mereka akan didorong ikut mereka masuk neraka. Huzaifah nanya lagi. Fakultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Rasul katakan, qala na'am, baik akan kami sebutkan ciri-ciri mereka. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah orang-orang dari kulit-kulit kita, dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Coba bayangin, Huzaifah itu orang mana? Orang Arab, orang Yaman, orang Arab. Rasul orang mana? Orang Arab. Berarti kelompok yang dai-dai yang menyeru pada neraka ini, mereka dari kulitnya kita dan bahasanya kita. Berarti itu adalah menurut para ulama, mereka itu orang Arab. Kulitnya Arab, bahasanya Arab. Tapi menyeru pada neraka jahanam. Ustaz jangan main-main. Ya memang begitulah ceritanya. Ini hadis sahih nih. Nah, kemudian dikatakan lagi oleh para ulama yang lain, maksudnya bukan hanya orang Arab, tapi yang dimaksud dengan kulit-kulit kita adalah orang Islam. Yang dimaksud dengan bahasa-bahasa kita adalah Al-Quran. Berarti mereka tuh orang Islam, ngomongnya Quran, tapi menyesatkan manusia, mengajak manusia pada pintu neraka. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Siapa tuh? Yaitu Jil misalnya, contoh. Orang-orang liberal misalnya. Orang-orang yang kemudian sekuler misalnya. Mereka lulusan Al-Azhar, LC misalnya. Hafal Quran, tapi ngajak pada pintu neraka jahanam dengan ngomong Rasulullah itu bukan tokoh yang suci. Rasul itu cuma kemudian tokoh sejarah. Yang namanya Al-Quran itu tidak final. Ada penyesuaian lagi dengan zaman. Yang namanya syariat tidak wajib. Jilbab itu hati aja, nggak usah luarnya. Ini contoh. Dai-dai tapi menyeru pada neraka jahanam. Nah, itu contohnya. Itu zaman dulu aja Rasul udah bilang. Zaman sekarang kejadian. Untung Huzaifah nanya lagi. Fakultu, berkata lagi Huzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, famataro in adrokani zalik. Bagaimana pendapatmu kalau aku menemui orang yang demikian? Kalau aku menemui dai-dai yang menyeru pada neraka jahanam ini, maka qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Berkatalah Rasulullah, berpeganglah kalian pada kelompok kaum muslimin yang bersatu semuanya itu, dan mereka dipimpin oleh seorang pemimpin. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Harus ada kalian ini dipimpin oleh seorang pemimpin agar terlindung dari yang namanya dai-dai yang menyeru pada neraka jahanam ini. Untung Huzaifah tanya lagi. Fakultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau aku tidak menemukan orang muslim itu bersatu, dan aku tidak menemukan satu pemimpin di antara mereka, terus gimana? Rasul katakan, qala fa'tazil tilka firaqo kullaha. Tinggalkan seluruh kelompok, jangan ikut-ikutan satupun kelompok. Walau anta addo ala asli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta ala zalik. Dan lebih baik engkau menggigit akar pohon, jangan ikuti satupun kelompok itu,
gigitlah akar pohon, dan walaupun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Berarti jangan ikut-ikutan jamaah, jangan ikut-ikutan partai, jangan ikut-ikutan harokah, gerakan. Lebih baik gigit akar pohon. Nah, itu alasan. Itu kata Rasul, jangan ikut-ikutan. Lah kenapa Rasul suruh gigit akar pohon? Padahal mereka belum baca hadis-hadis yang tadi kita bahas. Hadisnya panjang ini. Dari sini, kemudian nyambung ke sini, akhirnya ke sini. Suruh gigit akar pohon. Dan kita lihat, sampai yang sini, sebentar. Nah, sampai sini. Faktazil tilka firoko kullaha. Tinggalkan seluruh kelompok. Tilka ini kata ganti, isim domir. Berarti yang disuruh Rasul tinggalkan siapa? Dai-dai yang menyeru pada neraka Jahanam dan seluruh kelompoknya, bukan seluruh kelompok yang lain, bukan. Malah kita disuruh untuk awalnya tidak meninggalkan kelompok dulu. Awalnya kita disuruh ada pemimpin satu di antara umat muslim. Itu dulu harus ada. Kalau nggak ada, baru gigit akar pohon. Sedangkan yang alasan gigit akar pohon tidak mau ikut kelompok, nggak pernah juga gigit akar pohon sampai mati kan, gitu kan ya. Nah, ternyata nggak juga. Berarti ini salah. Lalu maksudnya apa? Nih, maksudnya begini. Nih, maksudnya. Iya, apa maksudnya menggigit akar pohon? Suatu hari ini ceritanya sangat horor sekali. Sangat sedih. Lah kenapa? Ini hadis diucapkan Rasul tatkala Rasul menjelang wafat. Sampai para sahabat nangis-nangis dengernya. Lah kenapa? Karena para sahabat seolah-olah merasa Rasul sebentar lagi akan meninggal. Maka kemudian mereka katakan, Rasul, wasiatkanlah kepada kami kalau Anda pengen berwasiat memang. Maka inilah kemudian wasiat yang dikatakan. Faqala usikum bitaqwallah. Kami berwasiat pada kalian, takwalah pada Allah. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua, wasam'i, dengarkan pemimpin kalian. Itu kata Rasul, dengarkan pemimpin kalian setelah saya. Wa ta'ati, dan taatilah dia. Wa in abdan habasyan, walaupun dia seorang budak Habasyah. Tahu budak Habasyah? Ethiopia. Dalam hadis lain, walaupun rambutnya kayak kismis. Tahu maksudnya? Jadi kayak kismis rambutnya, bulat-bulat satu-satu itu. Nah, kalau dia pemimpin, taati dia, kata Rasulullah. Fa innahu man ya'isyu minkum ba'di, siapa yang hidup setelah aku meninggal, kata Rasulullah, fa sayara ikhtilafan katsiran, akan mereka lihat pertentangan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafail muhdiyina rasyidin, dan bagi kalian aku tinggalkan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah pada dia, wa abdu alaiha binawajis, dan gigitlah dengan gigi geraham. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam kondisi di mana ada dai-dai neraka jahanam, Rasul katakan, tinggalkan kelompok-kelompok itu. Tinggalkan kelompok-kelompok yang sesat itu. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan jil, jangan ikutan kemudian yang lain-lainnya, yang liberal, jangan ikut-ikutan genderisme, jangan ikut-ikutan feminisme dan sebagainya. Tinggalkan semua itu, gigit akar pohon. Ini maksudnya, gigitlah fundamentalnya. Gigitlah akarnya. Apa akarnya? Al-Quran dan Sunnah. Bisa difahami kira-kira. Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, jamaah minal muslim wajib. Jadi menegakkan Islam dalam bentuk khilafah tadi, dalam bentuk al-jamaah tadi yang sudah kita bahas, hukumnya adalah wajib. Maka mengadakan kelompok yang memperjuangkan al-jamaah, hukumnya menjadi wajib. Nah, kenapa? Ini kata Said Qutb, proses kebangkitan dimulai sesungguhnya punya golongan perintis atau punya kelompok dakwah. Siapa? Apa aja kelompok dakwanya, mau A, B, C, D, terserah. Yang penting menyeru pada Islam, kemudian beramar ma'ruf, dan ketiga nahi munkar. Selesai. Mau jamaah apa sih, terserah. Fatihah kan berkata, tidak pernah Rasul mengandalkan pada kerja individual, tapi beliau menganjurkan penegakan jamaah. Lah kenapa? Karena Rasul pernah berkata, fa innama ya'kulu dzi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang sendirian. Tahu serigala? Ganas nggak serigala? Seganas-ganasnya serigala, hidupnya itu berjamaah. Gitu kan ya? Dan seganas-ganasnya serigala nggak pernah makan mangsanya sendirian. Dia itu keroyokan. Walaupun sama yang lemah, kambing sekalipun, keroyokan dia. Maka kalau kambing berpisah daripada jamaahnya, pasti dia dimakan. Makanya Rasul pernah berkata, al-imamu ro'in. Imam itu laksana pengembala. Gitu kan ya? Pengembala itu tugasnya apa? Melindungi gembalaannya. Gitu loh. Kalau ada gembalanya yang misah, habis dia. Karena ditunggu oleh serigala. Maka jangan sendiri-sendiri. Karena orang sendiri itu biasanya maksiat. Kalau orang banyak biasanya semangat. Ingat itu. Ada yang bilang, Ustaz, futur Ustaz, gimana cara supaya nggak futur? Berjamaah, makanya nggak futur. Kalau sendirian biasanya maksiat. Contoh, orang kalau sendirian itu pasti yang lakunya maksiat. Nggak percaya? Contoh misalnya, kalau orang pacaran itu senangnya rame-rame atau sendirian?
Bukan sendirian, rame-rame atau berdua? Sendirian ngapain itu? Berdua atau rame-rame? Berdua. Artinya apa? Sendirian kan ya maksudnya? Berdua-duaan, berkholwat, nggak pengen orang tahu. Lah kenapa? Karena biasanya aktivitasnya pasti aktivitas yang maksiat. Biasanya orang pacaran nyari tempat yang sepi atau tempat yang rame? Sepi. Nyari tempat yang terang atau tempat yang gelap? Gelap kan itu ya. Kenapa? Karena ada aktivitas-aktivitas yang kemudian nggak boleh dilihat oleh orang lain. Maka biasanya kalau orang sudah sendiri pasti bawanya maksiat. Mohon maaf, nonton film porno. Biasanya orang nonton film porno sendirian atau mulai rame-rame? Nonton film porno berjamaah itu mana ada, makanya jangan sendirian itu kan ya. Kalau sendirian pasti maksiat. Nah makanya itulah berjamaah. Jamaah itu bikin semangat, sendirian itu bikin maksiat. Nah karena itulah berjamaah itu penting sekali. Datang sholat berjamaah, kajian-kajian berjamaah, walaupun di negeri orang, walaupun kemudian di negeri asing, ya berjamaah. Itu kemudian akan menghalangi kita dari berbuat maksiat. Itu dalam level kecil. Apalagi dalam level negara, level besar itu maksudnya. Nah, ini Rasul katakan jangan berpecah belah karena kambing itu yang dimakan yang sendirian. Nah, bagaimana kalau gitu kita lihat lagi nih. Kalau gitu pertanyaannya, apa yang membuat Islam tegak? Yaitu tadi kelompok yang memperjuangkan Islam. Dan ada pertanyaan, Ustaz, kalau gitu kapan Islam akan tegak? Saya jawab, kapanpun Anda mau. Lah gimana bisa kemudian Islam bisa tegak? Gimana khilafah bisa tegak? Orang sekarang kita berpecah belah. Sekarang saya tanya, kita bersatu dulu baru tegak khilafah? Baru tegak al-jamaah tadi, khilafah tadi, atau ada al-jamaah, ada khilafah baru bersatu? Ayo, yang mana duluan? Bersatu dulu tegak khilafah atau khilafah dulu baru bersatu? Ayo, yang mana duluan? Voting. Siapa yang ngomong bahwa bersatu dulu? Bersatu dulu. Yang khilafah dulu? Oke, terima kasih. Ternyata yang menang bersatu dulu baru khilafah dan dibanding khilafah dulu baru bersatu. Oke, saya kasih dua logika. Satu logika secara kenyataan. Pertanyaan saya, pernah sholat jamaah di masjid? Pernah, sering. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan saya, orang baru rapi setelah imam naik atau imam naik dulu baru rapi? Imam naik dulu baru rapi atau rapi dulu baru imam naik? Imam naik dulu baru rapi. Sepakat? Berarti kalau sebelum imam naik, apa yang terjadi pada jamaah? Ada yang baca Quran, ada yang udah sholat sunnah, ada yang baca buku, ada yang tidur-tiduran, ada yang ngomel nggak jelas. Tapi ketika sudah kemudian imam naik, kemudian dikomat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Semua pada berdiri, semua pada imam, Allahu Akbar. Gitu kan ya? Nggak ada yang sendiri-sendiri lagi. Kenapa? Karena imam sudah maju. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil dari kemudian dalil Al-Quran, bukan dalil Al-Quran, dalil hadis. Ini mana hadisnya? Pernah kemudian Umar bin Khattab berkata, ya ma'syarul Arab, innahu la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'ah. Nah, kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai masyarakat Arab, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Tidak ada Islam kecuali ada persatuan di dalamnya. Dan tidak ada persatuan kecuali dengan kepemimpinan. Dan tiada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Berarti yang duluan apa? Taat. Setelah taat ada pemimpin. Setelah ada pemimpin ada jamaah. Ada persatuan. Setelah persatuan ada Islam. Berarti khilafah dulu baru Islam. Khilafah dulu baru bersatu atau bersatu dulu baru khilafah? Khilafah dulu baru bersatu. Itu kenyataannya. Jadi jangan repot. Oh Ustaz, bagaimana khilafah bisa tegak? Kita aja belum bersatu. Enggak penting itu. Karena kenapa? Insya Allah khilafah tegak baru ada persatuan. Nah makanya muncul kaidah usul amrul imam yarfaul khilaf. Perintah imam itu menghilangkan perbedaan. Makanya orang Cina bilang satu gunung tidak boleh ada dua harimau. Satu gunung tidak boleh ada dua pemimpin. Lah kenapa? Kalau ada dua pemimpin pasti berantem dia. Jangankan di gunung, di masjid aja ada dua imam. Kira-kira gimana ceritanya? Satu Allah, satu sami Allahu liman hamid, bingung juga kita kan gitu kan ya. Maka nggak boleh. Maka imam dulu naik baru rapi kemudian jamaah. Itu yang terjadi. Maka tidak perlu semua kaum muslimin untuk menegakkan yang namanya al-jamaah. Tapi karena sekarang orangnya belum cukup, maka antum semua yang mendengarkan itu wajib untuk menggabungkan diri dalam gerakan-gerakan yang memperjuangkan Islam. Bisa dipahami kira-kira, bukan bergabung dalam gerakan-gerakan yang selainnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau gitu kita lihat, ini adalah hadis yang terakhir yang kemudian saya akan bacakan pada teman-teman sekalian. Layan kudonna urwal islami urwatan. Rasul katakan akan terlepas ikatan Islam satu demi satu. Apa saja yang lepas? Wa kullama inqadat urwah, dan ketika terlepas ikatan yang satu, tasyabbat an-nasu billati taliha. Akan kemudian terlepas ikatan-ikatan yang lain mengikuti dia. Yang pertama yang lepas wa awaluhunna naqdul hukmu. Yang pertama kali lepas ikatan pemerintahan.
ikatan ketaatan, apa bukan ikatan ketaatan, ikatan kepemerintahan, imaroh, ikatan kemudian al-hukmu, khilafah tadi, wa akhiruha as-shalah, yang terakhir adalah salat. Betul begitu? Kejadian nggak sekarang? Mau kemana di Indonesia? Coba bayangkan, nggak usah di Indonesia deh, jauh-jauh hari sebelumnya, tatkala terjadi bom Bali, itu imigrasi Australia mengeluarkan tanda-tanda kecenderungan teroris. Satu, punya jenggot. Mas Kunta kena itu. Punya jenggot, cenderung teroris. Dua, nama-namanya Islami. Ahmad, kena lagi Udin, yang ada Udin-Udinnya tuh kena semua. Farudin, Burhanuddin, Felix enggak. Felix Shaw enggak, bebas. Jenggot enggak ada, nama enggak Islam ya itu kan. Nah, yang ada Udin dulu kemudian akan kena semuanya. Nama Islami pakai jenggot. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, sholatnya berjamaah. Dan sholatnya nggak mau telat, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah dia selalu kemudian membicarakan tentang Islam dan tidak mau berkompromi dengan nilai-nilai Barat. Maka inilah 4 yang kemudian jadiin kecenderungan orang sebagai seorang teroris. Bayangkan antum, awal-awalnya hukmu, awal-awalnya pemerintahan, yang terakhir adalah sholat. Sama kayak sekarang. Lucu kemarin ketika kemudian di Indonesia terjadi penangkapan kemudian teroris. Ketika ditangkap teroris, yang disorot apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Coba pikirkan, apa hubungannya kitab Riyadhus Shalihin dengan kemudian teroris? Dia nggak tahu kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab yang kemudian dipunyai oleh semua orang muslim itu harusnya. Karena itu adalah kitab terbaik kemudian setelah Al-Quran dan Sunnah. Setelah Al-Quran, karena isinya adalah hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan kemudian itu berkaitan dengan ibadah kemudian muslim. Tapi yang disorot adalah Riyadhus Shalihin. Apa yang disorot? Gambar Ka'bah. Bahwa ini adalah seolah digambarkan bahwa teroris ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Islam. Kemudian dia diwawancarai. Dari mana datangnya teroris? Dari masjid, dari kampus, dari sekolah-sekolah, dan dari kantor-kantor. Wih, gue dong yang ngajarin semuanya. Berarti gue termasuk dong. Lalu kalau gitu dari mana lagi kita harus belajar kemudian tentang Islam? Sedangkan kampus, sekolah, kantor, kemudian masjid dikatakan sebagai awal-awal daripada teroris. Apalagi dikatakan ciri-ciri teroris, dia menginginkan penerapan syariat Islam. Nah itu udah mulai itu. Pertama-tama kemudian adalah negara. Yang terakhir adalah sholat. Udah mulai. Kenapa? Bayangkan, kan aneh. Orang muslim tapi tidak mau menerapkan syariat. Sholat syariat bukan? Syariat. Puasa syariat bukan? Syariat. Menghormati ibu syariat bukan? Lah kalau orang nggak mau syariat terus maunya apa? Gitu kan ya. Dia mengaku muslim tapi nggak mau syariat, kan aneh rasanya kan itu kan ya. Nah, tapi ini yang terjadi. Awal-awalnya pemerintahan, lama-lama Anda sholat akan dikatakan sebagai teroris. Nah, oleh karena itu adalah apa? Yang terakhir adalah bahwa yang namanya insya Allah khilafah ini adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang pasti ada. Al-jamaah itu pasti akan terjadi. Karena orang muslim yang kemudian berada dalam masa-masa fitnah seperti ini, selama dia meyakini bahwa Allah pasti ada, maka dia harus berpegang teguh pada satu apa tadi? Ahlu sunnah. Pada sunnah Rasul dan sunnah para khalifah setelahnya. Yang kedua, dia harus berada dalam al-jamaah. Nah, itulah namanya khilafah. Yang sekarang nggak ada. Oleh karena itu, inilah perjuangan kita. Tidak aneh ketika ulama 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi mengatakan fardu kifayah yang paling besar adalah penegakan khilafah. Karena mereka lah yang akan menjamin penerapan hukum Islam secara nyata dan secara holistik. Yang tanpa itu tidak mungkin terterapkan hukum Islam secara nyata dan holistik. Contoh, tahu gelodok? Tahu. Tempat apa tuh gelodok? Elektronik. Jual apa tuh? VCD. Elektronik, VCD. Berapa harganya? 5.000 ada di sini, motor aja di rumahnya. 5.000 itu tahun berapa tuh? Sekarang 10.003. Oh, Ustaz lebih tahu. Jualan film porno. Dan kabarnya di Glodok itu jual film porno 1 juta keping per hari. Coba bayangkan, diekspor ke seluruh Indonesia. Dan jadinya apa? Bogor kemarin, seorang anak diperkosa, anak 4 SD, diperkosa kelas 5 SD, digilir 4 orang. Ketika kemudian ditangkap orangnya, dikatakan, kenapa memperkosa? Habis nonton film porno. Bayangkan, angkot pemerkosaan berapa kali terjadi di Jakarta? Habis nonton film porno. Polisi tahu nggak di Glodok jualan film porno? Tahu, nggak mungkin nggak tahu dia. Tapi ternyata apakah kemudian di situ kemudian diadakan sebuah tindakan? Tidak diadakan tindakan. Tahu Jakarta Islamic Center? Tahu tempat apa sebelum dibuat Jakarta Islamic Center? Prostitusi, Keramat Tungga. Setelah dibuat Jakarta Islamic Center, apakah kemudian pelacurannya hilang? Nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Pelacuran hilang atau nggak kira-kira? Nggak. Pindah. Tahu nggak pindah kemana? Pindah ke Jalan Yosudarso.
Jalan negara itu yang 20-an meter itu, yang kalau kita maju ke depan adalah Terminal Tanjung Priuk, sebelah kanan Jakarta International Container Terminal, sebelah kiri itu adalah etalase pelacur, teman-teman sekalian. Serius itu, Ustaz tahu banget sih, lewat saya di sana. bukan dakwah di sana. Habis ngisi di Jakarta Islamic Center itu lewat, kemudian saya malam-malam kaget saya, sebelah kiri saya etalase pelacur, cewek-cewek kemudian mangkal di sana berdiri nunggu, kemudian pelanggannya, belakangnya hotel one night stand, hotel short time, kemudian masuk ke dalam, kemudian keluar lagi, kemudian pergi lagi. Kira-kira polisi tahu nggak di situ ada pelacuran? Nggak mungkin nggak tahu. 500 meter di sana Polres Jakarta Utara. Tapi apakah ambil tindakan? Enggak. Artinya apa? Islam tidak bisa terterapkan secara total. Coba bayangkan lagi. Kalau Felix tidak sholat, yang dosa siapa? Felix nggak puasa, yang dosa siapa? Felix. Tapi kalau sana negara yang berbuat dosa, antum semua kena. Nggak percaya? Contoh, negara menerapkan riba, kita kena nggak dosanya? Oh sorry Ustaz, saya nggak pakai riba. Sorry banget nih, gue nggak pakai riba. Oke, Anda nggak pakai riba. Pernah di rumah bayar listrik telat terus dapat denda? Itu riba itu. Riba nasiah itu. Bayar PDAM telat terus kemudian dapat denda? Riba nasiah itu. Oh sorry Ustaz, saya nggak pernah telat. Oke, pernah menggunakan jasa perbankan? Oh pernah, jelas. Karena jasa perbankan adalah sekarang berbasis riba. Kata Rasul, minimal pada satu zaman orang akan terkena riba, minimal debu-debunya. Padahal Rasul katakan, dosa riba yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Nggak mungkin kemudian kita kebayang Islam tegak secara total, kita bebas daripada dosa secara total tanpa ada syariat Islam. Dan yang bisa menerapkan syariat hanyalah negara. Ustaz, kan nggak semuanya orang muslim. Jangan mikir begitu, mikirnya begini. Pada zaman Rasul itu juga bukan semua orang muslim, dan ternyata bisa ditegakkan. Paham ya maksud saya? Jadi Islam itu memang agama bukan untuk umat Islam aja, tapi untuk seluruh umat. Maka rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, anggap saja begini, yang namanya Islam itu adalah kemudian aturan yang bersifat sipil. Selesai. Bisa dipahami ya maksud saya? Sekarang kita ini juga plural. Betul gitu? Pluralitas itu niscaya. Pluralisme itu najis. Bisa dipahami ya maksud saya? Pluralitas itu niscaya. Saya sipit, Anda enggak. Itu kan ya? Saya matanya sipit, Anda belok. Rambut saya lurus, ada yang keriting. Saya nggak punya jenggot, Anda punya jenggot. Itu pluralitas. Boleh, saya cakep, Anda enggak. Nah, itu juga pluralitas. Ya, itu adalah niscaya. Ya. Tapi kalau pluralisme itu nggak boleh, najis. Soalnya kenapa? Karena pluralisme adalah paham yang menganggap semua agama sama, sorry aja, saya nggak mau. Nah, artinya adalah apa? Ketika kemudian kita membahas tentang itu, membahas tentang hal-hal yang bersifat pluralisme dan lain-lain, ini harus hati-hati. Nah, kalau seandainya kemudian itu diterapkan, nggak mungkin diterapkan semuanya itu adalah halal tanpa adanya syariat. Gitu loh. Jadi syariatlah kemudian bisa menerapkan semuanya. Anggap aja begini deh. Kita semuanya adalah plural. Sekarang diterapkan sistem apa? Sistem Islam bukan? Bukan. Plural kita diterapkan bukan sistem Islam. Artinya apa? Kita terpaksa nanggung dosa. Yang kayak tadi coba bayangkan. Sedangkan kalau seandainya kita terapkan Islam, ada nggak yang rugi? Gini deh. Logika bodoh ya. Boleh ya? Logika bodoh ya. Logika bodohnya begini. Kalau Anda mau korbankan 15 atau korbankan 85, Anda korbankan 85 atau korbankan 18? Korbankan 18 atau korbankan 85? Apanya yang dikorbankan? Taruh gini, kita punya 100 ayam. 15 berpenyakit. Lebih baik kemudian bunuh 15 berpenyakit, bunuh 15, atau kemudian yang kemudian 85 mati? Bunuh 15. Logika bodohnya kan begitu. Contoh begini, kita 100% di Indonesia, 15% non-muslim, 85% muslim. Diterapkan aturan non-muslim, diterapkan aturan yang bukan Islam sekarang. Artinya apa? 85% dosa, 15% tetap dosa juga. Itu kan ya. Nah, sekarang kalau kita terapkan Islam nih, 15% merasa nggak enak. Yang 85 selamat, 15 dosa, 85% selamat. Dibandingkan 85% dosa, yang 15 dosa, mendingan mana? Mendingan terapkan Islam. Logika bodohnya kan begitu. Tapi logika pintarnya, ketika diterapkan Islam, orang non-muslim pun akan sejahtera. Itu yang terjadi pada Kristen Koptik. Itu yang terjadi pada orang-orang di Syria ketika mereka mau diterapkan Islam. Artinya adalah apa? Khilafah adalah jalan satu-satunya untuk menerapkan Islam secara total. Karena itu kita bebas daripada dosa. Ustaz, berarti dosa juga dong? Iya, saya dosa juga. Saya kemarin kena juga dosa riba. Saya kena juga dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena tidak diterapkan aturan Islam. Berarti inilah cara Islam bangkit. Terakhir, saya ingin kasih satu retorika lagi. Coba bayangkan begini sekalian. Islam hancur mulai dari abad keberapa? Coba mulai dari abad keberapa? Ada yang tahu nggak? Islam hancur mulai dari abad keberapa? Kalau nggak, gampangnya gini deh. Orang Barat bangkit mulai dari abad keberapa?
James Watt itu dari abad berapa? 17. Ya, 17 Barat mulai bangkit. Itulah awal kehancuran Islam. Sama. Jadi Barat bangkit, Islam hancur itu sama. Nah, puncaknya Islam hancur tahun 1924. Saat itulah dimulai seluruh masalah. Jadi kalau Anda trace secara sejarah, Anda coba trace secara sejarah, seluruh masalah kaum muslimin, termasuk Palestina, termasuk kemudian Rohingya, termasuk kemudian negeri-negeri yang lain, mulai ketika tidak ada khilafah. Ketika tidak ada kemudian al-jamaah ini, mulai hancur semuanya. Nah, coba kita bayangkan. Anggaplah tahun 1900 kemudian kita nggak ada lagi khilafah. Sekarang dari tahun 1900 ke tahun 2012, udah berapa tahun kira-kira? 100 tahun. 100 tahun lebih. 100 tahun orang cari apa solusi membangkitkan Islam. Dan mereka nggak dapat. Semua cara sudah dicoba dan mereka tidak berhasil. Ada satu cara belum dicoba dan ternyata sudah berhasil. Paham ya? Cara ekonomi dicoba, akhlak dicoba, nyogok dicoba, maling dicoba, nggak berhasil semuanya. Gitu kan ya? Cuma ada satu cara yang belum dicoba. Tegakkan lagi sistem Islam yang sudah pernah berhasil selama 1300 tahun. Sudah pernah berhasil selama 13 abad. Bayangkan, semua cara sudah dicoba dalam 100 tahun, tidak menghasilkan apapun, tapi satu cara belum dicoba, dan itu sudah menghasilkan. Pertanyaan saya yang nggak usah dijawab, bodoh nggak kita kalau kita mau masih mencoba yang sudah pasti nggak berhasil? Mempertahankan sudah pasti yang nggak berhasil, dan tidak mau mencoba satu hal yang sudah pasti berhasil. Jaminan Tuhan kita. Nggak usah dijawab. Nah, karena itulah satu-satunya solusi untuk menegakkan Islam. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan mungkin silahkan kalau ada. Ustaz, ya silahkan. Kayaknya kalau orang mendengar akan diterapkan hukum Islam itu takut. Banyak yang takut ya Ustaz. Ya. Kayaknya kalau hukum Islam itu akan diterapkan kok yang kebayang potong tangan, cambuk, hukum pancung itu gimana Ustaz? Ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang mendengarkan syariat Islam kemudian merasa takut, berarti itu tanda-tanda dia bermaksiat. Betul begitu? Sorry, saya pernah ngomong begini sama bapak saya. Pi, setuju nggak dengan penerapan syariat Islam? Bapak saya bilang, bodoh banget, bodoh amat. Saya nggak berzina, jadi saya nggak takut dirajam. Saya nggak pernah maling, saya nggak takut dipotong tangan. Lah kalau seandainya memang baik, ya kenapa tidak? Saya katakan, Pi coba bayangkan, kalau di dalam syariat Islam, Papi cuma bayar jizyah, tidak usah pajak-pajak yang lain. Nggak usah pajak pertambahan nilai, nggak usah pajak bumi dan bangunan, nggak usah pajak barang mewah, nggak usah pajak yang macam-macam, cuma bayar satu aja, jizyah. Jizyah berapa, Lik? Zamannya Umar bin Khattab, jizyah itu antara 4 sampai 6 dinar. Yang lain belum tahu mungkin Papi agamanya apa. Oh, bapak saya masih non-muslim. Nah, jadi kemudian 4 sampai 6 dinar. 4 dinar itu 1 dinar sekitar 2 juta. Kalau 4 dinar berarti 8 juta. 6 dinar berarti 12 juta. Berarti 8 sampai 12 juta 1 tahun. Bisa kebayang nggak? Jepang pajaknya berapa? Ngeri banget itu kan ya. Nah, mana nggak mau dia? Ya nggak ada masalah. Asal kenapa? Dia nggak berzina, dia nggak mencuri. Ya kenapa dia takut? Berarti kalau yang protes dan takut itu berarti jangan-jangan dia berzina. Jangan-jangan dia maling. Dan ternyata apa terjadi? Fakta membuktikan selama 1300 kemudian Islam berjaya, jarang sekali orang dipotong tangan. Jarang sekali orang kemudian dirajam. Kenapa? Karena dilakukan tindakan-tindakan preventifnya. Coba antum bayangkan. Antum nggak bisa nikah di nikah negara. Tidak ada film-film porno. Tidak ada buku-buku porno. Kalau masih terangsang juga, keterlaluan. Paham kira-kira saya? Anda nggak cukup 1, boleh 4. Nggak bisa dinikahin sama negara. Coba bayangkan. Masih juga main-main. Bener-bener antum berarti memang parah. Antum nggak punya kerjaan, dikasih kerjaan. Antum nggak punya keahlian, diajari biar punya keahlian. Masih maling juga, klepto itu berarti. Jadi paham ya saya. Nah makanya karena itulah Islam. Tidak hanya kemudian potong tangannya yang disorot, tapi adalah apa yang dilakukan supaya orang tidak maling. Apa yang dilakukan supaya orang tidak berzina. Itu maksudnya. Perempuan semua ketutup, pakai kerudung dan pakai jilbab. Antum masih terangsang juga, berarti antum nggak normal itu memang. Bisa dipahami rasa saya. Berarti itulah Islam, luar biasa. Tidak hanya kemudian menghukum-hukum saja, tapi adalah tindakan preventif. Nah, yang kedua, saya katakan begini. Manusia itu punya namanya unreasonable fear atau unreasonable fear. Ketakutan yang dia tidak beralasan. Contoh, ada yang berkata pada saya ini, Ustaz, saya mau nikah Ustaz, tapi takut nanti saya miskin gimana? Saya bilang sama dia, sudah terjadi belum nikah lalu miskin? Belum. Nikah lalu miskin belum terjadi. Yang sudah terjadi apa? Lo belum nikah dan lo miskin. Hampir selesai. Itu kan yang sudah terjadi. Dia takut kalau dia nikah miskin. Tapi dia nggak takut sekarang dia belum nikah dan dia miskin.
Syarat Islam tegak, dia takut. Karena takut potong tangan, takut kemudian ada yang orang dirajam dan dizina. Tapi tiap hari dia baca kemudian koran-koran yang berdarah-darah itu. Tahu koran-koran berdarah-darah itu? Yang pokoknya merah-merah itu, yang ketika diperas kemudian keluar darah. Nah, dia nggak takut dengan yang seperti itu. Dia nggak takut ketika ada anak kelas 4 SD diperkosa, ada kemudian nenek-nenek kemudian diperkosa cucunya, ada kemudian kakek-kakek memperkosa cucunya. Dia nggak takut dengan kenyataan yang seperti itu. Tapi dia lebih takut dengan syarat Islam yang belum pasti ada yang seperti itu gitu loh. Paham nggak itu saya? Unreasonable fear. Dia takut dengan hal yang belum pasti, padahal itu dari Tuhan dia, tapi nggak takut kemudian yang sudah terjadi sekarang. Unreasonable fear. Jadi kira-kira gitu. Silahkan kalau ada yang lain. Ada, silahkan kalau ada. Ada mungkin, silahkan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada di Jepang gitu ya Pak? Ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kita masih ada di Jepang ini, terus tiba-tiba terbentuk khilafah gitu, entah di negara mana gitu, pemimpinnya ada di mana, apakah kita yang di Jepang ini gimana sikapnya, apa pindah negara atau misalnya tetap di Jepang ini menyebarkan Islam atau gimana gitu Pak? Ya, terima kasih. Nah, kalau itu pertanyaan teknis sekali, tapi saya jawab juga. Jadi kalau seandainya sudah tegak khilafah, lantas kita masih berada di Jepang, lalu gimana kira-kira? Kalau antum masih berada di Jepang dan Jepang adalah kondusif, antum harus tinggal di sini dan nggak boleh pindah ke khilafah. Karena antum dapat beban untuk berdakwah di sini, lalu kemudian menggabungkan ke dalam khilafah. Itu pertanyaan teknis. Tapi itu adalah kemudian jawabannya. Sama seperti ketika ini diambil daripada ijtihadnya Umar bin Khattab. Ketika ada suatu wabah di satu tempat. Jadi ketika ada satu wabah di satu tempat, maka Umar yang mau datang ke tempat itu nggak jadi, cari tempat yang lain. Tapi orang yang sudah ada di situ nggak boleh pergi. Karena kenapa? Karena dia harus kemudian percaya dan takdir Allah. Bisa dipahami ya kira-kira maksudnya? Yang sudah terlanjur di sana nggak boleh pergi, yang belum jangan ke sana. Nah, itu maksudnya. Jadi itu adalah kemudian hukum yang akan nanti diterapkan insya Allah. Kecuali saya nggak tahu kalau ada istihad yang lain, tapi insya Allah itu yang diterapkan. Jadi harus berdakwah di sini. Jadi nggak ada masalah. Ada yang lain mungkin silakan. Kalau Jepang kan bukan negara kafir harbi fi'lan seperti yang memerangi kaum muslimin, seperti misalnya Inggris dan Amerika yang sekarang. Jadi itu tidak menjadi satu masalah. Jadi kalau nanti ini sebagai sekedar informasi saja. Nanti kalau di dalam Islam, politik luar negeri Islam itu tergantung dengan bagaimana posisi negeri-negeri orang lain. Ada tiga. Ada yang digolongkan sebagai kafir mu'ahid, kafir yang terikat perjanjian. Ada yang dinamakan kafir mustamin, yang kemudian diamankan. Yang ketiga adalah kafir harbi fi'lan, atau kafir harbi yang dalam peperangan dengan kaum muslimin. Nah, kalau dia kemudian muahid atau mustamin, dia dijamin. Jadi dia dijamin boleh masuk. Jadi visa itu cuma ada dua, muslim, kafir. Nah, gitu aja kira-kira. Jadi antum pergi dari Spanyol sampai ke Indonesia, itu visa cuma dua, muslim atau kafir. Jadi kira gitu. Jadi kalau muslim ya sudah bebas. Kalau kafir berarti ya tergantung dia kafirnya apa. Kalau dia kafirnya kemudian dari luar negeri dan kemudian dijamin, ya dia boleh masuk dengan jaminan. Kalau dia terikat perjanjian, dia boleh masuk selama ada perjanjian. Kalau kafir zimmi adalah kafir yang dia menjadi warga negara khilafah, dan itu ada. Dan itu dijamin hidupnya sebagaimana kaum muslimin yang lain. Karena Rasul berkata, siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia mengganggu aku. Siapa yang mengganggu aku berurusan dengan Allah. Nah, itulah sampai Islam melindungi mereka. Jadi jangan takut, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir justru lebih terlindung di dalam syariat Islam daripada yang aturan yang sekarang. Justru mereka nggak terlindung. Itu yang kemudian perlu kita sampaikan. Dan itu sudah terjadi. Ada yang lain? Silakan. Yang di rumah juga boleh mengajukan pertanyaan via @dompetduafa.jp. Ya, silakan. Mau nanya. Boleh. Tadi dijelaskan bahwa kalau misalnya di Islam sudah ada satu pemimpin yang dibaiat, maka pemimpin yang lain itu misalnya harus dilakukan dibunuh gitu. Ya. Itu kok di satu sisi kok kejam banget deh Islam gitu. Seram ya. Serem banget. Tiba-tiba bunuh gitu. Nah, sedangkan yang padahal di lain cerita ketika ada seorang Yahudi itu yang menghina Islam gitu kan, menghina Rasulullah pada zaman itu nggak sampai dibunuh gitu, malah Rasulullah malah dibaik-baikin Yahudinya itu. Misalnya Islam tuh satu sisi kasih sayang, malah di satu sisi kejam banget gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi lihat dari sejarah Islam gitu, penuh dengan perangan, di mana waktu itu kan Islam sudah ekspansi besar sekali, langsung penguasa di mana gitu menyatakan saya melepaskan diri dari khilafah gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi pertumpahan darah, misalnya perang gitu kan, itu kan orang Islam sama orang Islam, ya apakah bener gitu antara orang Islam sama orang Islam kita rebutan kekuasaan misalnya dengan tujuan ya pengennya tujuannya baik nyentuhkan Islam, cuma sampai pertumpahan darah kayak gitu apakah dibenarkan? Bener gitu, dibenarkan.
Ya, terima kasih. Jadi ada pertanyaan, bagaimana dengan pertumbuhan-pertumbuhan dari dalam Islam? Kok kelihatannya Islam serem banget kalau ada 2 khalifah yang dibaiat, lantas salah satu harus dibunuh. Nah, jadi kira-kira begini. Perlu saya jelaskan, Islam itu adalah agama yang tegas dan agama yang manusiawi, serta agama yang bukan yang mengawang-awang. Bisa dipahami maksud saya? Maksud saya agama mengawang-awang gimana? Agama yang mengawang-awang itu agama yang nggak punya solusi. Artinya, contoh, kalau ditabok pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu adalah agama mengawang-awang. Karena itu nggak memberikan solusi. Kalau seandainya kemudian istri kita diganggu, kita kasih istri kita kemudian satu lagi. Nggak bisa begitu. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang kemudian realistis. Ketika memang kita tidak dicarikan masalah, kita tidak cari masalah. Tapi kalau kemudian kita diberikan masalah, kita selesaikan masalah. Itulah kemudian Islam. Islam memberikan sebuah solusi. Kalau seandainya kemudian istri kita diganggu, kita bela harus istri kita. Kan begitu kan ya? Nggak, kemudian istri, oh bang saya diganggu bang sama ini, nih saya kasih semuanya, jangan dikit-dikit aja ganggunya, saya kasih semuanya. Nggak begitu. Tampar pipi kiri, ini pipi kanan sekalian. Nggak perlu begitu. Nah kenapa? Karena Islam itu bukan agama yang seperti itu. Islam adalah agama yang realistis. Dia memecahkan masalah. Oke, kita bicara tentang kepemimpinan. Coba antum bayangkan. Seandainya ada satu pemimpin di antara kaum muslimin, itu adalah kenapa Rasul mengatakan bahwa ketika dibayat 2 pemimpin, bunuhlah yang terakhir. Karena ini penting banget. Ini sebuah pertanda bahwa Rasul nggak pernah main-main dalam urusan kepemimpinan. Maka sahabat sampai menunda pemakaman Rasul 3 hari gara-gara mencari pemimpin. Bayangkan, di dalam Islam salah satu yang harus didahulukan adalah menguburkan mayat. Apalagi mayat seorang Rasul, Nabi. Tapi hatta mayat seorang Rasul dan Nabi dimakamkan 3 hari kemudian. Karena para sahabat tahu bahwa memilih pemimpin jauh lebih penting. Mereka paling tahu. Mereka tidak mungkin maksiat. Mereka paling tahu tentang contoh Rasulullah. Bahwa lebih penting memilih pemimpin daripada menguburkan bahkan jenazah Rasulullah. Setelah 3 hari kemudian 3 hari kemudian terpilih, baru kemudian Rasul kemudian dimakamkan. Artinya apa? Pentingnya memilih pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah terpilih, lantas ada yang mau makar, kira-kira terjadi apa? Lebih parah lagi, perang saudara, kemudian lebih banyak lagi kemudian yang kemudian hancur, lebih banyak lagi yang terbunuh. Oleh karena itu Rasul katakan jangan sampai ada 2 pemimpin, ada yang coba-coba langsung kemudian dihabisi. Lah kenapa? Karena ini bakal menyebabkan pertempuran yang lebih besar lagi. Nah pertanyaan kedua, kalau gitu kejam dong kita ngajak orang perang terus selama kemudian kita lihat sejarah Islam. Oke, Islam memang benar adalah satu-satunya agama yang boleh perang dan saya bangga dengan itu. Nah kenapa bangga? Nih saya ceritain. Ini cerita nyata. Suatu hari saya pernah ketemu dengan pelatih Aikido dari Indonesia. Yang dia juga melatih pasukan pas pampres. Jadi nggak usah diragukan lah kehebatannya kayak apa. Antum belum nyentuh dia aja antum udah jatuh gitu kan ya. Ini serius nih. Saya lihat sendiri, belum nyentuh udah jatuh gitu kan ya. Nah, suatu hari kemudian dia datang ke Jepang, ketemu dengan Grand Masternya, Grand Sensei-nya. Nah, kemudian Grand Sensei-nya dibilang kepada dia, "Saya salut dengan Islam." Lah kenapa dia salut dengan Islam? Karena Islam sama seperti semangat orang-orang Jepang, semangat Bushido. Maksudnya apa? Karena orang-orang Islam adalah satu-satunya agama mereka diajari dengan Islam yang satu-satunya agama yang memperbolehkan perang. Tidak ada satupun agama yang lain yang saya lihat dan saya dengar boleh perang kecuali Islam. Lebih kemudian kaget lagi kemudian yang pelatih Aikido nih. Loh, kok malah bangga dengan Islam? Loh, kok malah aneh dengan Islam? Karena Islam satu-satunya yang ngajarin perang. Loh, kenapa malah kemudian merasa hormat dengan Islam? Dia katakan, Islam satu-satunya agama yang mengajarkan perang. Karena itulah susah perang dalam Islam. Karena itulah ada aturan di dalam perang. Sedangkan agama lain tidak ada aturan dalam perang karena itu perangnya brutal. Dan fakta menunjukkan, silakan cari di internet dimanapun, cari korban-korban perang, war victims, atau cari kemudian hitungan victim perang atau kemudian korban perang. Anda akan dapat bahwa dalam sejarah dunia yang tercatat sampai saat ini bukan orang Islam yang menghabiskan banyak nyawa, tapi orang-orang yang ngaku agamanya kemudian adalah agama damai, agamanya kemudian agama yang penuh dengan cinta dan sebagainya, itulah yang justru menghabiskan nyawa paling banyak di dunia. Salah satunya siapa? Amerika. Dalam buku David C. Stannard, dalam bukunya American Holocaust, itu dikatakan ketika Amerika menghuni benua Amerika, itu menghabiskan 100 juta nyawa orang Indian. 100 juta nyawa. Bayangin ya 100 juta nyawa. Setengah penduduk Indonesia tak kapar, bisa dibayangin. Itulah yang terjadi pada Amerika. Bayangkan antum, 100 juta. Dia katakan inilah pembantaian terbesar kemarin, sekarang, dan nanti. 100 juta nyawa dibantai. Aborigin di Australia. Itu yang terjadi tuh.
Nah, pertanyaan kita, itu dikatakan sebagai tindakan manusiawi atau tindakan nggak manusiawi? Nggak ada yang dikatakan sebagai tindakan manusiawi. Irak, berapa orang mati? Berapa orang mati Irak? Lebih, 4 juta mati. Irak, belum lagi kemudian perang dunia pertama dan kedua. Islam itu bukan, Islam itu jihad, dan jihad itu punya aturan. Nggak boleh bunuh anak-anak, orang tua, wanita-wanita, jangan membunuh, bakar pohon tempat berteduh, nggak boleh, membumi hanguskan kota, nggak boleh. Aturannya begitu luar biasa. Ada orang kemudian sudah menyerah, jangan berlebih-lebihan, itu aturan Islam. Setelah dia ketangkep pun bisa kita tebus dengan uang, itulah aturan Islam. Luar biasa memanusiawikan. Yang kita perangi bukannya kemudian rakyatnya, yang kita perangi adalah kekufurannya. Coba bayangkan, Jepang bom Pearl Harbor, Jepang bom militernya, Amerika bom apanya? Kotanya. Hiroshima, Nagasaki, coba bayangkan. Itu sipil itu yang mati itu, bukan penghunian orang-orang perang. Tapi ada nggak yang bilang bahwa Amerika kejem banget sejarahnya? Nggak ada. Padahal kemudian sejarah Amerika ditulis dengan darah. Nah, tapi orang bilang sejarah Islam ditulis dengan darah gara-gara Islam memperbolehkan perang. Padahal Islam mengatur perang supaya Islam lebih teratur. Supaya perang lebih teratur. Dan faktanya kita jarang mengorbankan nyawa orang. Justru sebaliknya. Justru kita kemudian memberikan peradaban yang luar biasa, berbeda dengan agama-agama yang. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang namanya Allah perintahkan itu pasti yang paling baik buat manusia, dan itu adalah agama Islam. Jihad itu bukan untuk kemudian mengakibatkan kerusakan, tapi untuk membela apa yang harusnya dibela. Kalau nggak jihad, kita nggak tahu lagi. Kalau kita kemudian disuruh perang, ada orang nyerang kita bilang Rasul mencontohkan kita jangan balas. Karena Rasul selalu berbuat baik pada orang-orang Yahudi. Misalnya, kita jangan berbiaran kita ditembakin mati. Itu justru nggak benar. Kita nggak membela istri kita, nggak membela anak kita. Itu nggak boleh. Lah, faktanya Rasul ketika dihina, beliau nggak balas. Betul. Karena beliau secara pribadi, nggak pernah beliau marah kalau beliau dihina. Tapi sebagai umatnya, wajib kita marah kalau beliau dihina. Ingat baik-baik. Wajib kita marah ketika beliau dihina. Dan ingat baik-baik, satu masa ada seorang istri yang menghina Rasulullah, kemudian langsung dikapak mati oleh suaminya, dan dikatakan oleh Rasulullah, dan Rasul diam. Takrir Rasul, diamnya Rasul, mengatakan oleh para ulama akhirnya menyimpulkan hukuman mati pada orang yang menghina Nabi itu adalah halal. Ya, jadi itu bukan kata Felix, tapi kata ulama. Ya seperti itu memang yang terjadi. Gitulah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Silakan, boleh. Ini antara satu hal yang praktis sama hal yang agak jelimet gitu, Ustaz. Ya. Jadi tadi kan bilang bahwa kalau emang hukumannya tadi kan dibunuh kan. Tapi apakah semerta-merta ketika ada satu pimpin yang baiat, pimpin yang kedua dibunuh gitu? Kalau misalnya gitu ya, kalau dalam ajaran Islam ya, saya bisa aja berlakukan komplotan gitu kan. Ya langsung saya jadi pemimpin yang pertama gitu, minta berapa orang, ya setengah grup aja baiat saya jadi pemimpin yang pertama. Sedangkan sah nggak masalah gitu. Yeah. Tapi kemudian ada muncul lagi pemimpin yang kedua, tek gitu kan. Sedangkan dia kalau menurut hadis itu dia pemimpin yang kedua dong. Berarti pemimpin yang kedua itu diklaim gitu. Jadi dia pemimpin dua, walaupun mungkin cara sah lebih adil, sedangkan yang pertama nggak adil gitu kan. Itu pemimpin dua itu dibunuh, apakah seperti itu gitu. Jadi sepertinya dalam Islam tuh nggak ada kayak kalau pemimpin dua langsung dibunuh, tek, itu hadisnya gitu, langsung aja itu, nggak ada pembahasan sebelumnya kenapa harus dibunuh, apakah ada solusi yang lebih lain yang lebih misalnya lebih damai atau lebih bisa win-win solution menyenangkan dua pihak atau enggak gitu. Itu yang ditanyakan gitu. Ya. Langsung praktis pembunuhan gitu. Nah, kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan praktis. Nah, berarti ada penjelasan praktis. Maka di dalam Islam ada kemudian indikasi di mana kemudian pemimpin itu dikatakan sah. Beberapa kemudian indikasi pemimpin dikatakan sah adalah bahwa dia memiliki baiat. Dan baiat ini ada dua. Namanya baiat taat dan baiat inikot. Nah, baiat taat ini adalah apa? Ketika seluruh rakyat Islam kemudian mengetahui dan kemudian menyetujui, maka itu sudah baiat taat. Nah, baiat inikot itu kemudian ya ketika dia bersalaman atau kemudian ngirim SMS kalau zaman sekarang, itu kemudian yang taat inikot. Nah, tanpa dua proses ini, maka baiat tidak sah. Nah, berarti tidak boleh kita kumpulin 10 orang, kita baiat orang ini jadi kemudian pemimpin, dia pemimpin pertama, yang lain salah. Ya nggak boleh. Nah, karena memang ada aturannya. Nah, tenang saja, Islam itu praktis. Islam itu sampai hal-hal yang sangat praktis sekali. Dengan kata lain, yang harus kemudian kita percaya secara qot'i, secara kemudian keyakinan iman adalah bahwa setiap yang Allah turunkan pasti adalah sesuatu yang penting. Dan sejarah jangan lupa juga. Pernah baca Samko? 3 negara Samko. Nah, itu adalah kemudian cerita tentang perebutan kekuasaan. Pernah baca kisah Jepang sejarahnya tentang perebutan kekuasaan? Daimyo itu? Pernah kan ya? Pernah baca kisah Indonesia tentang perebutan kekuasaan? Itulah karena tidak ada aturan bahwa satu pemimpin itu seluruh orang. Nah, dengan kata lain, Islam tuh logis.
Nah, cuma untuk menjamin satu yang logis ini, satu pemimpin gimana caranya? Nah, itulah kemudian Islam. Kemudian diberikan sebuah aturan bahwa, jadi gini ceritanya, jangan pikirin Islam diterapkan dalam kondisi yang sekarang. Jangan pikirin Islam diterapkan dalam kondisi kayak Pilkada Jakarta. Gitu loh, dimana orang-orang pengen jadi pemimpin. Tidak ada cerita seperti itu. Dalam Islam, orang nolak jadi pemimpin. Gitu kan ya, kenapa? Takut dia setengah mati. Nah, jadi jangan bayangkan kondisi sekarang. Kalau iman sudah kuat insya Allah, kayak Umar bin Khattab, jangan pilih saya deh, jangan pilih saya deh. Oh, Umar harus jadi. Oh, ini musibah ini. Setelah dia selesai, yaudah anaknya aja yang lanjut. Bapaknya kan bagus, berarti anaknya juga bagus. Jangan anak saya. Cukup satu orang keluarga Umar yang dapat musibah sebelum dia meninggal. Kan itu kan ya. Artinya apa? Orang nggak mau jadi pemimpin. Nggak seperti kemudian sekarang, gue yang paling hebat, gue yang paling hebat ini. Terima kasih pada bapak ini kan itu kan, dan sebagainya. Kan itu kan ya. Lah kenapa? Karena orang pengen jadi pemimpin. Lah kenapa orang pengen jadi pemimpin? Karena pengen dapat duit kayak jabatan kayak kekuasaan kayak jadi khalifah. Jangan harap Anda dapat duit. Nggak ada duit udah jadi khalifah, nggak ada gaji khalifah, yang ada tunjangan khalifah. Dan tunjangan ini sesuai pekerjaan dia. Maka Khalifah Umar bin Khattab ketika meninggal 25 tambalan. Tapi khalifah-khalifah lainnya gimana? Kita nggak lihat khalifah-khalifah lain. Yang kita ambil contoh adalah Khulafaur Rasyidin. Selesai. Karena itulah Rasul meminta kita. Adapun yang terakhir-terakhirnya, ya wajar ketika terjadi penyimpangan. Karena memang itulah penyimpangan-penyimpangan sebelum runtuhnya khilafah. Jadi kemudian apa yang kemudian bisa kita katakan? Apakah kemudian akan terjadi seperti itu? Tenang, nggak akan terjadi seperti itu. Karena masa Khulafaur Rasyidin tidak terjadi seperti itu. Ali rela dipimpin oleh Utsman. Utsman rela dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar rela ketika memimpin semuanya. Umar rela dipimpin Abu Bakar. Bahkan dia nggak mau jadi pemimpin sebelum Abu Bakar meninggal. Kan itu kan ya? Ketika di Saqifah Bani Sa'idah, orang mengusulkan Umar aja jadi pemimpin. Selama ada orang ini, jangan suruh saya jadi pemimpin. Lah kenapa? Ada Abu Bakar. Nggak mau dia jadi pemimpin. Abu Bakar mau? Nggak mau juga. Dia yang ngangkat tangannya Umar. Bayatlah orang ini. Sudah dibayat semua kan itu kan ya? Maka dia jadi pemimpin. Dan tidak ada pemimpin yang lain. Nah, jadi kira-kira gitu. Oke, silakan kalau ada yang lain. Ustaz, ya. Ada pertanyaan tapi nggak ada hubungannya dengan khilafah. Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Jadi kalau saya nggak salah baca, Pak Ustaz di Jakarta kerja dengan sebagai marketing manager ya. Dan saya pernah dengar juga Bapak seminggu 5 kali, dalam sekalinya itu 2 kali ngasih ceramah gitu ya Pak. Saya bingung gimana cara bagi waktunya dan sebagainya gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi gimana cara bagi waktunya kerja karyawan terus juga bisa ngisi. Jadi semua tergantung apa yang kita inginkan. Apa yang kita minta sama Allah. Saya sudah minta sama Allah agar saya diberikan kesempatan untuk memberikan kajian-kajian Islam. Maka alhamdulillah saya dapat atasan yang memberikan itu. Jadi kemudian saya dapat izin dari atasan saya di kantor untuk memberikan kajian-kajian Islam. Ketika kapanpun kemudian saya diminta. Nah, memang ya ada etikanya. Namun itulah kemudian ada tawar-menawar. Ada negosiasi gitu kan ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa dinegosiasikan gimana? Maka jangan kemudian habiskan seumur hidup untuk kerja. Harus kemudian ada pikiran bahwa kita nggak akan selama-lamanya seperti ini gitu loh maksudnya. Bahwa ada sesuatu yang lebih mulia yang harus kemudian kita lakukan. Lalu duit dapat dari mana? Kalau Anda yakin duit Anda lebih banyak lagi. Duit itu nggak usah pikirin. Harusnya Anda yang dipikirin duit kan gitu kan ya. Itu kemudian menjadi suatu keyakinan. Dalam Islam dakwah adalah poros yang semuanya akan kemudian ikut berputar di situ. Nah, itulah kita yakinin. Insya Allah bisa kalau kita mau. Walaupun awal-awalnya kita agak susah, ya insya Allah kita bisa kalau kita mau. Pikirinlah gimana caranya. Jadi kira-kira gitu. Kalau tidak ada perusahaan yang bisa untuk menampung antum dengan gaya seperti itu, bikinlah perusahaan sendiri. Nah, itu caranya gitu kan ya. Insya Allah bisa. Oke, ada yang lain silahkan. Fadal, kalau ada yang lain. Ada mungkin? Silahkan Mas. Ya. Boleh. Kalau misalnya kembali ke masalah khalifah tadi, tadi kan kita sebaiknya mencontoh yang Rasulullah. Ya. Andaikan misalnya nanti khalifah akan muncul, kita harapkan yang muncul. Nah, itu kan, dan kita tentunya tidak berharap seperti Ustaz bilang di akhir-akhir itu kan banyak penyimpangan. Nah, itu kan sebenarnya yang paling sulit kalau menurut saya ya. Untuk saat ini itu bagaimana mencari pemimpin orang yang memang ya jangan selevel lah, minimal yang bisa. Ya, karena nanti kalau jangan-jangan kita sudah khalifah, ujung-ujungnya malah yang seperti yang terakhir-terakhir itu, yang hidupnya mewah dan lain-lain sebagainya, itu bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Nah, lalu gimana cara kita memimpin pemimpin supaya kita nggak dapat yang terakhir-terakhir itu, yang kemudian mewah-mewah dan sebagainya. Pertama-tama, kalaupun seandainya pemimpin itu bermewah-mewahan, lalu kemudian dia bermaksiat secara pribadi, tapi dia masih mau menerapkan Islam, itu jauh lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Tapi jangan terapkan omongan saya dalam kondisi yang sekarang gitu kan ya. Memilih di antara yang buruk, enggak ada cerita begitu. Tapi kalau dia sudah menerapkan Islam, betul, itu ada kemudian dalilnya. Dalilnya begini. Suatu saat Imam Ahmad ditanya, setelah kemudian sendinya lepas gara-gara kena cambuk khalifah, nama khalifahnya Mu'tasim.
Mu'tasim itu adalah orang yang sama yang sering kita sebut-sebut orang yang membela seorang muslimah yang ditarik kerudungnya di daerah di daerah Romawi. Ketika seorang muslimah ditarik kerudungnya di daerah Romawi, dia kerahkan pasukan yang pangkalnya ada di Baghdad, ujungnya ada di situ. Jadi panjangnya minta ampun tuh untuk membela satu orang muslimah. Tapi orang yang sama, khalifah yang sama, mencambuk Imam Ahmad sampai kemudian lepas sendinya, memerintahkan agar dicambuk Imam Ahmad sampai lepas sendinya, gara-gara Imam Ahmad tidak mendukung paham Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah sebuah makhluk. Nah, jadi ketika kemudian Imam Ahmad kemudian pasca daripada siksaan itu kemudian ditanya, manakah yang lebih baik? Pemimpin kuat tapi dia zolim, atau pemimpin yang lemah tapi dia ibadahnya kuat? Imam Ahmad menjawab, mendingan yang dia zolim tapi dia menerapkan syariat Islam. Loh, kenapa bisa begitu? Imam Ahmad memberikan alasan yang Anda pikir pasti masuk akal. Ini alasannya. Orang yang dia zolim secara pribadi, maka kezolimannya dia tanggung sendiri pada Allah. Sedangkan kekuatannya untuk melindungi kaum muslimin. Sedangkan orang yang lemah, kelemahannya untuk kaum muslimin, sedangkan ibadahnya hanya dia pada Allah. Paham nggak itu saya? Maka Imam Ahmad berkata, mendingan yang kuat, walaupun dia zolim. Karena dia akan kemudian memberikan kebaikan pada kaum muslimin dengan penerapan syariat Islam itu. Gitu loh. Nah, tapi tidak berlaku sekarang gitu kan ya. Mendingan mana? Enggak pakai mendingan kalau sekarang karena itu bukan perkara yang syar'i kan itu kan ya. Nah, tapi kalau kemudian itu masih jauh lebih mendingan. Tapi tentunya kita nggak pengen yang seperti itu. Kita pengen kayak Umar bin Abdul Aziz. Kita pengen kayak Umar bin Khattab. Kita pengen kayak Ali bin Abu Thalib atau Utsman bin Affan atau Abu Bakar As-Siddiq kan itu. Kita pengen seperti itu. Nah, gimana caranya? Orang-orang yang kayak begini hanya muncul insya Allah ketika Islam sudah diterapkan. Insya Allah. Jadi awalnya jangan berpikir dulu Islam yang mana atau orang yang mana. Yang penting Islam tegak dulu. Yang penting antum berpindah dulu dari sistem kufur ini. Nah kemudian sesudah dapat Islam yang ini baru kita pikirkan. Kita ganti aja dengan yang lain yang lebih bagus. Nah itu bisa dipikirkan. Asal kemudian kita dapat dulu Islamnya ini. Itu yang penting sekali. Karena gini ceritanya. Coba bayangkan. Tahu Khalifah Utsman bin Affan? Itu ketika bersama Rasulullah. Ketika dia sehari-hari katanya baca Qur'annya itu sehari hatam 5 kali Al-Quran. Berarti kan kalau kita mau nyamai dia kan minimal kita hatam 5 kali Al-Quran sehari. Sedangkan kita berapa kali sehari? Setahun sekali juga nggak pasti gitu kan ya. Ada kemudian kalau kita mau untuk kemudian menyamai memang agak susah. Tapi insya Allah kalau sudah datang Islam, insya Allah akan bisa diterapkan. Atau kalau nggak gini aja deh, yang konkret. Mau nggak kita bareng-bareng kemudian kita berusaha menyesuaikan diri kita dengan para sahabat minimal. Ya? Bagaimana semangat mereka, bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran, bagaimana mereka menerapkan Al-Quran dalam diri mereka, mengamalkan pada orang lain, setidaknya itu yang kita tiru. Insya Allah figur-figur seperti ini insya Allah akan muncul. Jangan pesimis, pasti akan muncul. Insya Allah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi gimana caranya memilih? Ya insya Allah dia akan muncul dan insya Allah akan kita pilih. Kalau insya Allah akan muncul. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, udah? Ya, silakan. Yang tanya dari online, Ustaz. Boleh. Ustaz Felix, bagaimana dengan umat yang saat ini tidak turut serta dalam kajian dakwah manapun? Ya, ada yang dari online bertanya, bagaimana kalau ada orang yang tidak mau turut dalam harakah manapun? Ya, maka dia melalaikan kewajiban. Gitu loh, dia melalaikan kewajiban yang diberikan Allah, yaitu adalah bergabung dalam harakah dakwah, kelompok dakwah yang memperjuangkan Islam. Nah, berarti ini adalah suatu kewajiban. Lah kalau dia tidak bergabung, dia melalaikan kewajiban. Melalaikan kewajiban pasti ada dosanya. Nah itulah kemudian yang terjadi. Dan kewajiban itu kewajiban yang paling wajib loh kata para ulama. Fardu kifayah yang paling besar. Itu menegakkan khilafah. Menegakkan namanya imamah. Yang tadi ada pemimpin yang menerapkan hukum Islam semuanya. Lah maka ya wajib bergabung dan wajib berdakwah. Itu saja kemudian jawabannya. Ada yang lain silakan. Pak Ustadz, ya. Saya ingin tanya pandangan Pak Ustadz mengenai kepemimpinan yang sekarang ada di Iran gitu, Pak Ahmadinejad dan Ayatullah Khomeini itu. Saya dulu terkagum-kagum gitu dengan Pak Ahmadinejad, tapi setelah dengar teman saya yang katanya, itu Syiah, itu nggak benar. Nah, saya pengen dengar pandangan Pak Ustadz gimana? Ya baik, jadi gimana pandangan saya tentang Iran, Syiah, dan kemudian presidennya yang sekarang. Jadi gini, agak hati-hati harus ngomongin tentang Syiah. Jadi saya katakan begini saja. Ini yang saya pahami tentang Syiah. Ini yang saya pahami tentang Syiah. Nanti kalau ada kemudian informasi yang salah, mohon diluruskan. Jadi gini ceritanya. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang harus diingat baik-baik. Ketika rukun Islamnya sama dan rukun imannya sama, dia saudara. Selesai. Ya, ketika rukun imannya sama dan rukun Islamnya sama, dia saudara. Selesai. Berarti tidak ada cerita kemudian Syiah dan sebagainya ataupun Sunni, selama kemudian rukun imannya sama dan rukun Islamnya sama, dia saudara. Syahadu an la ilaha illallah, berikutnya. Kemudian percaya Allah, berikutnya. Berarti dia muslim. Oke. Syiah itu banyak segi. Bukan banyak segi, banyak macam. Ada yang ultra Syiah. Contoh ultra Syiah begini. Ini saya benar-benar pernah dapat yang begini ceritanya. Ultra Syiah itu bilang begini, bahwa
Malaikat Jibril itu salah kasih wahyu. Harusnya kasih wahyunya kepada Ali bin Abu Thalib, bukan pada Rasulullah Muhammad. Maka dia salah kasih wahyu. Nah ini adalah kemudian ya jelas sesat kan itu kan ya. Karena dia sudah berbeda rukun iman, meyakini Rasulullah kan itu kan ya. Nah berarti kalau begitu kita lihat imannya nggak sama, Islamnya nggak sama, berarti beda. Nah berarti itu bukan Islam. Nah tapi kalau rukun imannya sama, kemudian rukun Islamnya sama, berarti sama-sama Islam. Ada Syiah yang lain. Maka ada beberapa yang pernah mengatakan begini, Syiah dalam pandangan saya adalah perbedaan dalam bentuk mazhab siasi atau mazhab politik, bukan mazhab akidah, bukan juga mazhab fikih. Kalau mazhab fikihnya ada 4. Mazhab akidah seperti ya Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Mu'tazilah ataupun seperti Khawarij. Itu mazhab akidah yang kalau beda akidah salah. Nah, kalau ini mazhab siasi, apa bedanya? Yang tadi saya jelaskan. Mereka ngomongnya imamah, kita khilafah. Mereka harus dari keturunan Ahlul Bait, kita tidak. Itulah beda kita. Ustaz, tapi itu mereka tuh menyembunyikan dalam diri mereka, namanya takiyah. Jadi ngomongnya sesuai dengan syariat Islam, ngomongnya sesuai dengan rukun iman, tapi mereka sembunyikan di hati. Perkara begini kita nggak ikut-ikutan, karena dalilnya bukan dalilnya. Patokannya adalah nahnu nahkum bizawahir. Kita itu cuma melihat yang tampak. Wa yatawallahu bisarair, dan kita berlindung pada Allah dengan perkara-perkara yang tersembunyi, karena Allah yang tahu yang tersembunyi. Jadi contoh gini, ada orang di depan Anda bilang syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadur rasulullah. Perkataan Anda terhadap dia apa? Dia muslim. Kalau dia bohong gimana? Kita nggak urus, karena perkara yang zohir kita lihat itu adalah yang menjadi kemudian pendapat kita. Perkara yang tersembunyi dalam hati itu urusan Allah. Artinya apa? Antum nggak dosa ketika mengatakan dia muslim gitu loh. Karena dia sudah ngomong begitu. Karena kita hanya bisa melihat yang kelihatan tanpa yang zahir. Nah, berarti kalau yang di Iran gimana? Ya selama dia kemudian masih Islam, selama kemudian dia masih kemudian rukun Islam dan rukun imannya sama, berarti dia saudara. Tapi bagaimana dengan kepemerintahan Iran? Kepemerintahan Iran bukan kepemimpinan khilafah. Bukan juga kepemimpinan imamah. Karena sudah jelas sekali Republik Islam Iran. Berarti dia pakai sistem republik. Berarti tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan sistem Islam yang layak dijadikan contoh. Hatta itu Arab Saudi. Loh, Arab Saudi kan Islami. Siapa bilang? Lah sudah jelas-jelas KSA namanya, Kingdom of Saudi Arabia. Artinya apa? Kerajaan. Al-Mulkiyah. Gitu kan ya? Mulkiyah itu kan kerajaan. Sedangkan Rasul itu membenci kerajaan. Gitu. Dan Rasul membenci yang minta dipanggil raja dan minta diperlakukan seperti raja. Nah itu harus hati-hati itu. Jadi tidak termasuk Arab Saudi sebagai negara khilafah. Tidak ada sama sekali. Nah tugas kita lah kemudian untuk mengadakan itu. Susah Ustaz? Iya susah memang. Siapa bilang mudah gitu kan ya. Kalau mudah ya udah ada dari dulu. Saya sendirian aja kan gitu, kalau mudah. Nah jadi itulah kemudian yang terjadi. Silakan kalau ada yang lain. Betul. Ada mungkin? Pak Ustadz masih lanjutan boleh. Tadi. Jadi kalau 5 pertanyaan dapat piring cantik. Silakan. Saya tahu Pak Ahmadinejad itu jadi dia tidur di lantai gitu, pakai kasur empuk, terus dia makan roti kering gitu. Jadi sementara yang saya pikir apa salahnya gitu dengan orang bikin masakan yang enak itu kan ada usahanya sendiri gitu, ada ilmunya sendiri gitu. Jadi kalau menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Ya, jadi kalau misalnya contoh ada orang bilang, tapi kan itu ada presiden yang tidurnya di karpet yang kasar. Ataupun kemudian makan roti yang biasa. Itu kan sikap yang bersahaja. Betul, sikap yang bersahaja. Tapi jangan lupa juga, jangan sampai kita mengatakan bahwa itu adalah contoh yang baik gara-gara perbuatannya. Tidak. Karena perbuatan itu bisa dilakukan oleh biksu juga. Bahkan biksu lebih parah, nggak makan dia itu kan ya. Makanya bukan hanya roti. Nah, tapi kalau tujuan itu adalah untuk hidup sederhana, yaitu insya Allah adalah zuhud di dalam Islam namanya. Zuhud itu apa? Tidak memerlukan dunia. Nah, jadi bukan tidak punya duit ya. Tidak memerlukan dunia. Jadi dia dapat duit, dia mudah keluarkan. Ketika dia dapat harta, dia mudah keluarkan. Karena dia tidak terikat dengan dunia. Itu zuhud maksudnya. Jadi orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa nggak zuhud. Paham nggak maksudnya? Orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa nggak zuhud. Kalau dia minta-minta terus, gitu kan ya. Minta-minta supaya kaya terus, kemudian senang dengan kemudian kaya, senang dengan harta dan sebagainya. Nah, artinya salah nggak kalau seperti itu? Nggak salah. Salah nggak kalau kita makan enak? Nggak salah juga. Berarti yang salah apa? Yang salah adalah makan enak nggak ingat Allah dan makan nggak enak nggak ingat Allah. Nah itu yang salah. Pakai otak kiri atau otak kanan? Pakailah. Asal Anda pakai otak, jangan nggak pakai otak. Nah itu kemudian yang harus kita lakukan. Bahwa Islam itu boleh kaya, boleh miskin. Yang nggak boleh orang kaya bilang miskin itu dilarang. Nah itu nggak boleh. Kaya itu wajib. Nah itu nggak boleh. Nah kenapa kalau kaya itu wajib? Berarti miskin haram dong. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi Islam itu boleh orang kaya, boleh orang miskin. Kaya punya porsi pahala, miskin punya porsi pahala. Maka saya sering katakan, kadang-kadang kita menyuruh orang agar kaya-kaya melulu. Dan kita nggak memaklumi orang yang miskin. Padahal kadang-kadang miskin bisa punya dapat banyak pahala. Ada Rasul pernah berdoa satu hari, yang doa ini tidak pernah didoakan oleh seluruh kaum muslimin.
Padahal seluruh muslim doa terus dengan doa-doa Rasul. Tapi ada satu doa yang nggak pernah dicontoh. Apa doa Rasul? Ya Allah, berikanlah aku sebuah kehidupan yang miskin, dan matikanlah dengan orang miskin, dan hidupkanlah aku di surga berdampingan dengan orang-orang yang miskin. Coba, berani nggak berdoa kayak gitu? Gak berani kan ya? Maksudnya ada doa yang begitu gitu maksudnya. Artinya apa? Miskin itu tidak haram maksudnya gitu loh maksudnya. Jadi miskin ada keuntungan, kaya ada keuntungan. Kaya bisa sedekah, miskin pun bisa sedekah. Kaya ada pertanggungjawabannya, miskin pun ada pertanggungjawabannya. Tapi pertanggungjawaban orang kaya lebih panjang itu aja gitu kan ya. Pertanggungjawaban orang miskin lebih pendek. Tapi kalau dia panjang pertanggungjawabannya sedekah melulu kan gitu kan, atau kemudian membantu orang melulu, hebat, mantap. Kayak Abdurrahman bin Auf kan gitu kan ya. Lah kalau kemudian sudah miskin pula, malas sholat pula, nggak mau sedekah pula, ya matilah dia. Jadi paham ya saya. Jadi miskin dan kaya itu bukan masalah. Yang masalah Anda gunakan untuk apa itu miskin dan kaya. Nah itulah kemudian dalam Islam. Silakan. Jadi nggak salah. Anda tidur di spring bed, Anda makan kemudian makanan enak, nggak ada masalah. Insya Allah itulah bagian daripada rezeki yang harus kemudian disyukuri. Makan makanan enak, alhamdulillah dapat pahala. Jadi orang miskin makan makanan yang nggak enak, ngurutuk pula. Dapatlah dia dosa itu kan ya. Itu kemudian menjadi masalah. Oke, ada yang lain silakan. Ustaz, dari pertanyaan online lagi Ustaz. Boleh silakan. Quran surat 7 ayat 164 adalah alasan kita berdakwah utamanya sebagai pelepas tanggung jawab kita terhadap Allah, baru kemudian agar orang-orang bertakwa. Betul atau tidak? Ayat 7 164. Quran surat 7 ayat 164. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami punya alasan pelepas tanggung jawab pada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Betul, jadi seperti itulah. Jadi gini ceritanya. Dakwah di dalam Islam adalah suatu kewajiban, bukan sebuah profesi, bukan sebuah pekerjaan. Artinya suatu kewajiban. Artinya nggak ada orang pun yang mau mendengarkan Anda harus tetap berdakwah. Walaupun dia ngeludahi kita harus tetap berdakwah. Kenapa? Itu adalah kemudian kewajiban kita. Artinya apa? Allah akan tanya kita, kamu dakwah atau enggak? Jadi kira-kira begitu maksudnya. Lah kalau kita dakwah kita akan ditanya, kita enggak dakwah pun akan ditanya. Artinya apa? Ya pelepas tanggung jawab. Walaupun kita sudah tahu dia akan diazab, ya tetap aja kita dakwahi. Karena kenapa? Kita nggak tahu siapa yang akan diazab dan siapa yang nggak akan diazab. Yang jelas adalah, walaupun kemudian Allah katakan, prasangka kita kayaknya dia nggak menerima nih, tetap aja harus berdakwah. Siapa tahu. Itulah. Nah, kalaupun dia pun nggak masuk Islam pun, setidaknya kita sudah menyampaikan. Nah, itulah kemudian maksudnya. Fadal. Ada mungkin? Ustaz, tentang berjamaah tadi Ustaz. Boleh. Kalau di Jepang ini kan kalau sendirian ya memang gampang untuk bikin maksiat terus. Ya. Nah untuk berjamaah ini kan kita sering nih diajak, yuk kita ke sana, yuk kita ikut pengajian ini, pengajian itu, kemudian ikut ke kelompok ini, kelompok itu gitu ya, meskipun tidak kelihatan sebagai bendera apa gitu. Tapi menurut Ustaz Felix, tipsnya kira-kira yang akan kita pilih sebaiknya yang mana Ustaz? Ya. Gimana kalau misalnya kita ikut ke semuanya? Gitu? Kelompok mana kan yang akan kita pilih? Bolehkah kita ikut semuanya? Jawabannya adalah konsentrasilah pada satu kelompok. Kelompok yang mana terserah. Sudah saya katakan, kelompok asal kemudian dia menyeru pada Islam, terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan beramar ma'ruf nahi munkar, itulah kemudian harus kita gabungkan. Kelompok yang mana? Kan takut nanti sesat. Kelompok Harokah Islam itu kayak nasi goreng. Nggak akan pernah bisa kita tahu rasanya sebelum kita nyicipin. Kalaupun cerita orang belum tentu benar. Yang jelas nggak akan ada yang sesat. Yang sesat siapa? Yang beda rukun iman dan rukun Islam. Selama-sama itu sama-sama saja. Banyak di antara umat muslim yang kemudian punya harokah. Dan harokah itu insya Allah semuanya benar. Karena mereka sama-sama memperjuangkan Islam. Nah, perkara kemudian sudah efektif, itu sudah pasti semuanya efektif. Nah, perkara Anda pikirkan yang mana yang efisien. Nah, itulah tugas Anda. Ya sudah terserah. Yang manapun, yang jelas yang masuk surga nggak hanya satu kelompok. Paham nggak kira-kira saya? Nggak hanya satu kelompok. Dan ingat, ketika nanti di hari akhir Allah nggak akan panggil, oke, kelompok A sini semuanya, nggak begitu. Tapi akan ditanya, Felix sini, gitu kan ya, Fauzan sini, kan gitu kan ya. Kemudian Mas Kunta sini, kan gitu kan ya. Akan seperti itu satu-satu dipanggilnya, bukan per kelompok. Ini sini kelompok ini, nggak begitu, kelompok ini sini nggak begitu, semuanya masuk surga kelompok ini, nggak begitu ceritanya. Yang dia satu persatu diambil. Yang Allah tanyakan, sudah melakukan kewajiban berdakwah sama jamaah belum? Alhamdulillah sudah. Ini ditanya, jamaahmu yang mana? Oh, jamaah sejil. Itu baru ditanya lagi, itu menjadi masalah itu. Jadi jangan kemudian takut, sudah gabung saja, nggak ada masalah kan ya. Itu mumpung kemudian kita masih hidup di dunia, kumpulanlah pahala sebanyak-banyaknya dan cukup satu saja, jangan banyak-banyak.
Alhamdulillah. Kenapa? Satu aja belum tentu maksimal, apalagi banyak-banyak gitu kan ya. Jadi kira-kira begitu. Terima kasih. Nah, kita selesai sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada yang baik hanya berasal daripada Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kapan-kapan. Nanti kalau misalnya kita kurang materi di sini, kita bisa sambung di tanah air dengan kemudian teknologi-teknologi sekarang. Saya terima kasih pada yang sudah gabung di rumah dan terima kasih pada yang sudah hadir di sini. Kita juga berterima kasih pada Dompet Duafa yang sudah memfasilitasi acara-acara ini, dan kita juga berterima kasih pada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jepang yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk kemudian memberikan sedikit ocehan dan juga sedikit sharing tentang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah meridhoi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan setelah ini. Materi-materi insya Allah tetap akan dibagikan lewat email ataupun lewat apa terserah, nanti insya Allah akan saya bagikan. Film nanti insya Allah juga akan diupload, mudah-mudahan nanti menjadi sebuah manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, yang baik hanya berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.